Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Ya ahlan wa sahlan Ustaz dan santri dari Batur, ya, Ustaz Nurul, ahlan wa sahlan. Masyaallah. Ya, kita di sini sedikit kita akan belajar tentang usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak akan mengupas terlalu lebar karena kalau kita masuk nanti ke bab akidah secara dalam itu panjang sekali. Saya hanya mengupas tentang istilah usul, judulnya itu usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pelajari nama itu saja karena terlalu panjang kalau kita akan membahas masalah ini. Nah, jadi kita cepat aja ya Mas Yiki, karena waktunya sudah terbatas. Nah, jadi pembahasan kita akan membahas tentang usul akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita akan pelajari satu persatu istilah-istilah ini. Kalau secara arti berarti usul itu fondasi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi apa fondasi akidah Ahli Sunnah itu apa? Ini akan kita pelajari. Nah, kita pelajari satu persatu. Sekarang kita pelajari usul itu apa? Poin pertama kita akan pelajari usul. Usul Pak Cipto bisa mengikuti ya? Insyaallah santri kalong bisa. Pak Heru bisa, enggak apa-apa. Ini karena kebanyakan bahasa Arab ini nanti. Nah, jadi usul itu apa? Kan ada kalimat namanya usul. Usul itu kan jamak dari mufradnya apa? Aslun. Usul. Nah, nanti lawannya usul itu ada namanya furu'. Jadi ada usul, nanti ada furu'. Furu' itu jamak far'un. Apa itu usul? Usul itu ma yubna dombanya. Kalau furu jadi ada namanya usul, ada namanya furu. Usul itu apa? Ma yubna alaihi ghairuhu. Perkara di mana yang lain dibangun di atasnya. Perkara di mana perkara yang lain dibangun di atasnya. Itu namanya asal, usul. Kemudian kalau furu' lawannya, ma yubna ala ghairihi. Kalau furu' itu sesuatu yang dibangun di atas lain. Sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Jadi istilah seperti itu. Jadi ada namanya usul, ada namanya furu'. Usul itu berarti perkara yang menjadi pondasi, di mana bangunan itu dibangun di atasnya. Nah, itu namanya usul. Sedangkan furu' itu cabang-cabangnya. Di mana furu' nggak bisa berdiri sendiri, tapi dia itu merupakan turunan masalah dari usul. Nah, berarti ada namanya usul, ada namanya furu'. Nah, rupanya akidah itu, tapi insyaallah nanti akan kita bahas nanti lebih lengkap ya. Tapi saya singgung sedikit. Berarti kalau seperti ini, berarti ada namanya usul akidah, ada juga namanya furu'ul akidah. Kan ada istilah namanya usul akidah Ahlussunnah. Usul akidah Ahlussunnah. Berarti kalau ini usul, berarti yang lain adalah furu'. Berarti akidah itu ada usul, ada furu'. Nah, maka kita katakan ini usul akidah Ahlussunnah. Berarti selain itu nanti masuk dalam bab namanya furu'
Akidah ahli sunnah. Berarti akidah ahli sunnah itu terbagi jadi dua. Ada yang usul, ada yang furu. Nanti bedanya apa? Nanti akan kita kupas. Saya belum bahas masalah ini karena ini butuh pemahaman dari awal dulu. Jadi pahami dulu bahwa ada namanya usul, ada namanya furu. Furu itu, jadi asal itu apa? Kalau bahasa mudahnya mungkin ya, asal itu inti masalah. Inti masalah ini. Sedangkan furu itu turunan masalahnya, cabang-cabangnya. Misalkan masalah ini kayak gini, kalau kayak gini, kalau kasus kayak gini, kalau kasus kayak gini lagi gimana? Kalau kasus kayak gini lagi gimana? Nah, itu. Inti masalahnya itu namanya usulnya, sedangkan turunan masalahnya itu namanya furu'nya. Ini semuanya masuk dalam ranah namanya akidah. Berarti akidah itu ada yang inti, namanya usul, ada juga yang turunan masalah itu, turunan akidah itu dinamakan dengan furu' akidah. Tergambar ya, mulai tergambar sedikit ya. Ini saya ringkaskan ya, ini kita nggak terlalu panjang. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, akidah. Kalimat akidah. Kalimat akidah itu kalimat baru. Di mana Al-Quran nggak ada, dalam hadis nggak ada, ucapan ulama salaf nggak ada. Yaitu salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in nggak ada sama sekali. Karena ini masalah kalimat ini kalimat baru. Kalimat ini baru munculnya kapan? Kalimat akidah ini muncul kapan? Munculnya setelah atau di abad ketiga. Sebelum itu nggak dikenal namanya akidah. Yang dikenal itu iman, yang dikenal tauhid. Tapi kalau akidah, itu bicara masalah akidah, apalagi sampai sebuah kitab sendiri berdiri namanya kitab akidah, itu belakangan. Kalau di dalam Al-Quran itu ada lafaz kayak akidah, tapi itu masalah sumpah. Walakin yu'akhidukumullah bima aqaddumul aiman, yang diikat di dalam hati kalian. Itu bahasanya seperti itu. Sehingga kalimat akidah ini kalimat baru. Kalimat baru, siapa sih yang pertama kali menggunakan kalimat ini sampai akhirnya menjadi sebuah kitab yang membahas masalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ini namanya sejarah. Kita membahas sejarah maksudnya itu. Siapa yang pertama kali? Nanti yang pertama kali kata para ulama, yang pertama kali memunculkan kalimat akidah, atau nanti ada juga nanti kalimat i'tiqad. Akidah atau i'tiqad itu siapa? Abu Hatim Ar-Razi. Ini pertama kali. Sekitar abad 30, abad 314 beliau. Jadi ini beliau punya kitab membahas masalah akidah. Yaitu kitab itu membahas judulnya soal akidah. Nanti setelah itu diikuti sama ulama-ulama setelahnya. Imam As-Sobuni memiliki kitab namanya Aqidatu Salaf Ashabil Hadis. Muncul kalimat akidah. Kemudian nanti Imam Al-Lalikai, Imam As-Sobuni, macam-macam banyak setelah itu. Jadi yang pertama kali memunculkan, kalau ini maksudnya dari data yang kita kumpulkan ya, kita meneliti masalah ini, kita dapatkan yang baru muncul kalimat akidah menjadi sebuah pembahasan akidah itu Imam Abu Hatim dalam bukunya beliau. Sebelum itu kita belum mendapatkan. Apakah ada ulama sebelum itu yang memunculkan istilah akidah? Rupanya kita belum mendapatkan. Mungkin ada, tapi kita belum mendapatkan. Contohnya misalkan ya, sebagai mudah misalkan ya, kalimat mukjizat. Sesuatu yang luar biasa Allah berikan kepada Nabi namanya mukjizat. Kalau kepada wali namanya karomah. Mukjizat itu bahasa apa? Itu bahasa baru, nggak ada di Al-Quran lafaz mukjizat. Dalam hadis Rasul nggak ada, ucapan salaf nggak ada. Yang ada apa? Di Al-Quran, demikian juga dalam hadis, dalam ucapan salaf, sesuatu luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi itu namanya apa? Namanya ayat. Namanya ayat. Rasul mengatakan Rasul bersabda min nabiyyin illa utiya minal ayat. Ayat nanti terbagi jadi dua, ada namanya ayat syar'iyyah, itu wahyu, ada namanya ayat kauniyah, itu namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Setelah itu muncul mukjizat. Siapa yang membawa kalimat mukjizat ini? Nanti ilmu kalam.
Orang-orang ahlul kalam memunculkan kalimat i'jaz, mukjizah. Kalimat mukjizah, ini kalimat baru. Tapi karena kalimat ini masyhur, ya sudah kita pakai. Ya, jadi akidah itu ya baru muncul abad ketiga lah bahasanya itu. Nah sekarang kalau kita bicara akidah itu bahas apa sih? Apa bedanya akidah, bedanya manhaj, bedanya tauhid, bedanya iman? Itu apa? Nah, maka kalau kita mudahkan gini. Nah, jadi bedanya, misalkan kalau ditanya apa sih bedanya antara akidah Ahlussunnah, kemudian bedanya antara tauhid, kita belajar iman, belajar manhaj Ahlussunnah lagi ada, itu apa sih? Nah, maka nanti kita itu yang membedakan cuma cakupan pembahasan. Cakupan pembahasannya itu yang membedakan. Nah, jadi kalau kita buat bulatan seperti ini cakupan pembahasannya. Yang paling kecil itu namanya tauhid. Nah, jadi kalau kita belajar tauhid, pembahasannya sangat kecil sekali. Apa yang dibahas? Hanya hak Allah Ta'ala yang dibahas. Hanya Allah yang dibahas. Itu namanya pembahasan tauhid. Kalau zaman salaf, ulama-ulama kita kalau bahas namanya tauhid, kitab tauhid, yang mereka bahas adalah tauhid asma dan sifat. Syekh Muhammad Abdul Wahab yang memunculkanlah namanya tauhidul ibadah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi Syekhul Islam lebih luas. Tetapi Syekh Muhammad Abdul Wahab setelah itu memunculkan tauhid itu untuk uluhiyah. Nah, itu kalau kita baca kitab tauhid Imam Baihaqi, pembahasannya bukan uluhiyah. Ini paham ya apa tauhid terbagi menjadi 3 itu? Ada tauhid namanya rububiyah, hak Allah itu. Iman kepada Allah. Misalnya gini, kita beriman kepada Allah, yang harus kita yakini apa? Kita beriman kepada Allah yang harus kita yakini 4. Pertama, beriman kepada wujud Allah. Allah itu ada. Wujud Allah bisa kita ketahui dari mana? Bisa dari wahyu, bisa dari akal, bisa dari indera. Itu bisa. Itu namanya wujud Allah Ta'ala. Kemudian beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala, bahwa Allah Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah, bahwa Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Kemudian yang keempat, beriman kepada nama dan sifat Allah Ta'ala. Akhirnya nanti ini masuk namanya tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Ulama salaf kalau mereka mengatakan tauhid, fokusnya mereka kepada asma dan sifat. Sedangkan kita mutaakhirin, yaitu setelah Syekh Muhammad Abdul Wahab, kalau ngomong tauhid biasanya masalah ibadah. Kenapa kok seperti itu? Ulama itu biasanya memakai kalimat itu sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Penyimpangan yang terjadi itu apa? Maka dominasinya ke sana, mindsetnya langsung dibawa ke sana. Kalau ulama salaf atau zaman dulu, penyimpangan ahlul bidah itu pada nama dan sifat. Sifat Allah Ta'ala yang paling keras permusuhannya. Sehingga kalau mereka mengatakan tauhid, ya kebanyakan untuk sifat Allah Ta'ala. Sedangkan kita, kebanyakan penyimpangan bukan pada nama dan sifat Allah Ta'ala. Ya, hatta yang Asy'ariyah, Mu'tazilah pun mereka terkadang bingung akidah mereka. Tapi penyimpangan zaman sekarang terjadi pada ibadah, kesyirikan dalam masalah ibadah. Sehingga ketika muncul kalimat tauhid, itu maksudnya apa? Uluhiyah. Jadi kalau kita belajar tauhid, yang kita belajar cuma satu, Allah. Itu namanya belajar tauhid. Setelah itu kita naik lagi, luaskan lagi, ada namanya pelajaran iman. Berarti beda antara tauhid dan iman. Bedanya apa? Kalau iman itu yang dibahas 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir. Nah, jadi itu pembahasan iman mulai luas pembahasannya. Ya. Kemudian kalau pengen luas lagi, nanti ada pembahasan akidah. Akidah itu pembahasannya luas sekali. Yang dibahas yo iman, tauhid masuk, iman yo masuk. Demikian juga nanti usulut talaqi, sumber rujukan masalah akidah,
kemudian akidah Ahlussunnah terhadap sahabat, akidah Ahlussunnah terhadap istrinya Rasulullah, dan yang lain itu dibahas semua adalah masalah akidah. Luas pembahasannya. Kemudian kalau kita pengen lebih luas lagi, masuk dalam pembahasan manhaj. Manhaj itu lebih luas lagi, dibahas metodologi dakwah gitu. Ya, demikian juga muamalah kita dengan pemimpin, masalah bid'ah itu apa, muamalah dengan ahlul bidah, itu semuanya nanti dalam manhaj. Manhaj lebih luas lagi. Bahkan terkadang masalah manhaj itu dibahas masalah akhlak. Ya, itu dibahas juga. Bagaimana muamalah akhlaknya seorang muslim terhadap tetangga, terhadap ini juga masuknya dalam manhaj juga. Sehingga pembahasan manhaj itu luas sekali. Ibaratnya kalau manhaj, kita belajar manhaj Ahlussunnah, yaitu kita belajar Islam secara kafah. Jadi manhaj itu kalau kita belajar manhaj, itu kayak kita itu belajar Islam. Bisa difahami ya? Paham? Tergambar? Nah itu kalau kita mengatakan usul akidah Ahlussunnah, akidah berarti yang dibahas ini. Sedangkan manhaj sebenarnya nggak dibahas. Kenapa? Karena ada masalah-masalah yang ada di manhaj tapi nggak ada di akidah. Nah itu kalau Syahul Hasan punya kitab Sirajul Wahhaj Bisahihil Minhaj, yaitu masalah manhaj yang kita kaji di pondok ini kan, itu kan pembahasannya luas sekali, terlalu luas pembahasannya. Jadi dibahas terlalu luas sekali kan itu. Termasuk nanti adabul khilaf, itu maksudnya manhaj. Enggak masuk dalam akidah. Bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam masalah fikih, itu masalah manhaj. Tapi itu enggak masuk dalam pembahasan akidah. Ya, paham ya maksudnya itu? Manhaj itu pembahasannya luas sekali. Ya, nanti mudah-mudahan kita singgung sedikit masalah ini ya. Bagaimana kita itu menyikapi perbedaan. Itu masalah manhaj ini, tapi itu bukan masalah akidah. Nah, jadi intinya kita kalau di sini berarti kita pahami usul akidah. Akidah itu berarti di sini yang kita bahas. Kalau di sini berarti semua. Kalau antum belajar akidah, ya antum belajar ini semua. Ini semua antum belajar tauhid, belajar iman, belajar akidah. Tapi kalau antum belajar akidah, ada banyak masalah manhaj nggak masuk di sini. Nggak masuk dalam pembahasan akidah. Contohnya misalkan gini, menyikapi masalah-masalah yang baru. Nyoblos, misalkan antum pemilu nyoblos, apa hukumnya? Foto kamera, ini apa hukumnya? Menyikapi masalah-masalah yang baru atau bahasanya namanya mustajadat. Ini maksudnya kemana? Ini maksudnya ke sini. Dan ulama-ulama kita punya manhaj dalam bab menyikapi masalah yang baru. Itu namanya, itu masuk di akidah enggak? Enggak, itu bukan menjadi akidah. Nah, jadi namanya dinamakan dengan pembahasan manhaj. Jadi manhaj itu cakupannya luas sekali, itu banyak sekali cakupannya. Nah ini namanya akidah. Usul akidah. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Ahlussunnah. Ahal itu ya, pemilik bisa atau pengikut dan yang lainnya lah. Nah, sekarang kita akan bahas masalah sunnah. Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah itu apa? Nah, sekarang sunnah itu apa sih sunnah itu? Sebelum kita masuk ke sana ya, jadi gini, sedikit saya ini penting ya. Sunnah itu apa sih? Atau istilah sunnah, kita mau mengatakan ini sunnah itu apa sih? Maka ingat ya, penggunaan kalimat sunnah berbeda-beda sesuai dengan pembahasan, sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Sunnah itu nanti bisa macam-macam jenisnya, maka terkadang orang bingung. Kalau sudah bingung, nanti keliru cara memahami, cara menyikapi itu bingung. Kenapa? Karena salah cara mendudukan masalahnya itu salah. Jadi sunnah itu nanti ada banyak penggunaan. Tinggal versi siapa. Sekarang kita mau belajar apa? Kalau indal muhadditsin, yaitu ahlul hadis ya, maksudnya itu kalau kita belajar hadis, sunnah itu apa berarti? Maja'an Nabi, maja'an Rasulillah. Semua yang datang dari Rasulullah itu namanya sunnah.
Nanti sama mereka ahlul hadis nanti ini dibagi menjadi 4. Yang datang di Rasulullah itu nanti ada 4 macam. Ada namanya sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah, wasfiyah. Jadi ini sunnah itu nanti terbagi menjadi, kalau kita belajar hadis ya, terbagi menjadi 4 ini. Yang datang di Rasulullah bisa berupa qauliyah, ucapannya beliau, sabdanya beliau. Bisa berupa fi'liyah, perbuatannya beliau. Bisa takririyah, diamnya beliau dari perbuatan sahabat. Atau wasfiyah, berupa sifatnya beliau. Nanti sifatnya ada 2. Ada sifat khalqiyah, ada sifatnya Rasulullah namanya khuluqiyah. Bedanya di sini. Khalqiyah itu sifat fisik, khuluqiyah itu sifat karakter. Contohnya Rasulullah fisiknya beliau, rambutnya Rasulullah kayak apa, tingginya Rasulullah, warna kulitnya Rasulullah. Itu nanti biasanya dibahas di kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Kemudian ada juga yang karakternya Rasulullah. Rasul itu kalau marah diam. Rasul itu kalau marah wajahnya merah. Rasulullah itu orangnya lembut. Itu namanya khuluq, karakternya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Ini namanya kalau kita mendapatkan sunnah, ini sunnah. Kok kita itu belajar hadis, yaitu berarti sunnah itu sama dengan hadis. Sunnah itu sama dengan hadis. Ini kalau kita masuknya ke pembahasan hadis. Kemudian yang kedua, indal fuqaha. Fuqaha, sunnah itu apa? Sunnah itu kalau bagi para fikih, kalau ulama fikih mengatakan sunnah, masnun gitu. Apa sih sunnah bagi ulama fikih? Mayutsabu fa'iluhu imtitsalan. Sebuah perkara, siapa yang mengamalkan karena niat untuk menjalankan perintah, maka dia akan mendapatkan pahala. Wala yu'aqabu tarikuhu. Orang yang meninggalkan tidak akan dihukum. Ini nanti bedanya nanti dengan wajib, ada sunnah, ada wajib. Wajib, poin depannya sama. Mayutsabu fa'iluhu imtitsalan wa yu'aqabu tarikuhu. Kalau yang sunnah itu perkara di mana siapa yang menjalankan karena pengen menjalankan perintah Allah Ta'ala, dia mendapatkan pahala. Dan siapa yang meninggalkan tidak berdosa, tidak dihukum. Beda sama yang wajib. Kalau wajib itu perkara siapa yang menjalankan dia karena imtitsal, karena menjalankan perintah Allah Ta'ala, dia itu mendapatkan pahala dan dihukum dosa bagi siapa yang meninggalkan. Nah, itu namanya wajib. Nah, ini bahasanya sunnah itu versi fuqaha seperti ini. Nanti seringnya nanti mereka itu menamakan juga namanya mustahab. Ini mustahab, ini perkara yang sunnah, mustahab dianjurkan. Itu versi ulama fikih. Nah, sekarang kita versi ulama akidah. Kalau ulama akidah mengatakan sunnah, apa maksudnya itu? Sunnah itu bagi mereka yang akidah. Contohnya misalkan Imam Ahmad mengarang kitab namanya Usulus Sunnah. Usulus Sunnah. Sunnah di sini apa? Akidah. Pondasi sunnah. Sunnah di sini apa? Akidah. Imam Al-Barbahari mengatakan dalam kitab beliau Syarh Sunnah, As-sunnatu indana at-tamassuk bi kitabillah. Sunnah bagi kita yaitu akidah kita berpegang teguh pada Al-Qur'an. Nah, sunnah itu adalah akidah. Lah nanti lawannya sunnah, itu namanya lawannya sunnah itu bid'ah. Ini paham ya? Berarti lawannya ini itu namanya bid'ah. Bid'ah pun, ini paham ya? Bid'ah pun versinya macam-macam.
Jadi jangan sampai antum fahmi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar gitu. Wah, pokoknya semua bid'ah itu sesat. Sehingga lu tanya, kunut subuh apa hukumnya? Bagi kita versinya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, kunut subuh itu bid'ah. Sesatnya dhalalah finnar. Keliru antum bicara seperti ini. Kenapa? Karena yang kita bicarakan bid'ah itu versi siapa? Antum bicara bid'ah dalam masalah akidah, berarti kalau ada orang mengatakan ini akidahnya itu bid'ah, itu berarti menyelisih akidah Ahlussunnah. Kalau fuqaha ahli fikih mengatakan bid'ah, bid'ahnya versi mereka bukan masalah akidah. Bid'ahnya itu apa? Menyelisih perintah. Berarti bisa namanya haram, bisa namanya makruh. Tergambar nggak? Paham nggak ini? Ya. Misalkan gini, ulama fikih membahas sesuatu kemudian mengatakan hadhi bid'ah. Apakah bid'ah itu kayak akidah, menyelisih akidah Ahlussunnah? Ini masalah fikih, bukan masalah akidah. Bid'ahnya versi mereka, nanti mereka akan pelajari. Bid'ahnya itu berarti dilarang. Ulama fikih itu kalau bicara mesti bicara masalah hukum. Hukum kan ada 5 kan? Hukum itu kan ada 4, ada 2, ada 3 lah itu. Al-amru perintah, kemudian an-nahyu larangan, kemudian bainahuma itu namanya mubah. Perintah itu nanti ada 2, ada yang lazim, ada yang anjuran, ya kan? Yaitu anjuran. Jadi kalau yang lazim itu namanya wajib, kalau yang ini namanya itu mustahab tadi. Ini juga nanti ada 2, ada namanya haram, ada namanya makruh. Nah, ini namanya hukum dalam pembahasan fikih. Ya. Kalau seandainya misalkan perkara ini bid'ah versi fuqaha, maka bid'ah itu maksudnya yang sini, dilarang. Makruhnya itu nanti apakah hukumnya haram atau makruh? Nanti bid'ahnya itu hukumnya ini, itu nanti mereka detailkan lagi. Tapi bid'ahnya versinya fuqaha tidak sama dengan bid'ahnya versinya akidah. Beda. Tergambar ya. Misalkan kalau contohnya biasanya contoh ya. Maksudnya dengan contoh nanti kita tergambar. Imam Abu Hanifah menganggap bahwa tawassul bijah, bertawassul dengan jah itu kemuliaan seseorang. Karena tawasul itu nanti masuk bab doa. Dan itu masuknya bab fikih. Khilafnya masalah itu masalah fikih. Dan itu disebutkan sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa khilaf dalam masalah tawassul yaitu biljah ya. Wahai Tuhanku, saya meminta dengan kemuliaan Rasulullah. Jadi kemuliaan Rasulullah dijadikan sebagai tawassul. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, khilaf masalah itu masuk dalam khilaf fikih. Sehingga kalau ada ulama yang mengatakan bid'ah, contohnya Imam Abu Hanifah, maka dalam kitabnya mazhab Hanafiyah yang mu'tamad, mereka itu mengatakan tawassul itu bid'ah. Bid'ah, mereka mengatakan istilahnya bid'ah. Makruhah. Bid'ah makruhah, karahiyatu tahrim. Ini istilah mereka. Apa kata mereka? Bahwa tawassul dengan jahnya Rasulullah itu adalah bid'ah makruh. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Maksudnya sini. Karahiyatu tahrim, tapi makruhnya lebih dekat ke haram. Lebih dekat sini. Nanti makruh itu ada 2 kalau kita belajar usul ya. Apa Ustaz? Makruh itu ada 2. Kalau kita belajar usul, ada karahiyatu tahrim, karahiyatu tanzih. Jadi ini kan ada haram, ada makruh. Haram sama makruh. Lah makruh itu sendiri kan aslinya itu kalau kita lihat ya, ini sedikit saya kupas ini masalah usulnya. Kan ini mubah. Ini haram. Tengah-tengah kan makruh. Paham enggak? Kalau mubah kan boleh diamalkan silakan. Kalau haram kan hukumnya haram enggak boleh. Siapa yang mengamalkan dosa? Makruh itu kan di tengah-tengah itu. Yang mengamalkan ya boleh nggak berdosa, tapi lebih baik ditinggalkan. Kan di tengah-tengah itu.
Kata para ulama, nggak ada namanya makruh itu di tengah-tengah persis. Nggak mungkin. Ada yang makruh itu lebih condongnya ke mubah, ada yang lebih condongnya ke haram. Condongnya ke mubah itu namanya karahiyatut tanzih. Kalau diistilahkan itu. Tanzih. Kalau ini karahiyatut tahrim. Makruh tapi lebih dekat ke haram. Apalagi ulama salaf kita. Ulama salaf kita nggak berani mengatakan haram, mereka nggak berani. Kecuali kalau dalilnya qat'i. Kenapa? Karena ada larangan dari Al-Qur'an. Wala tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Allah cela orang-orang yang sembrono mengatakan halal haram itu dijelas sama Allah Ta'ala. Akhirnya ulama salaf, kalau dalilnya masih dhoniyah, dalil dhoniyah itu dalil yang belum jelas, mereka tidak berani mengatakan haram. Kalau ditanya apa hukumnya? Makruh. Contoh Imam Ahmad, pernah dalam sebuah riwayat beliau ditanya Imam Ahmad, apa hukum musik? Alat musik. Beliau mengatakan makruh. Nah, kenapa kok tidak mengatakan haram? Dalilnya nggak qat'i. Cuma mana dalilnya yang mengharamkan musik? Mana dalilnya? Ayat Al-Quran nggak ada. Yang sorry ya masih yang sorry itu nggak ada. Beda dengan khomer, innamal khomru. Sebutkan sama Allah namanya khomer, selesai. Dalilnya qat'i. Qat'i itu jelas, pasti dalilnya itu. Kalau musik kan enggak. Ayatnya mana? Hadis yang sahih mana? Tidak ada satu pun hadis yang sahih jelas nggak ada. Yang ada cuma hadis, itu pun ulama kita berbeda pendapat. Yang dibuat oleh Imam Bukhari tapi mu'allaq. La yastahillanna min ummati aqwam al-hirra wal humra wal harira wal ma'azif. Ada lafaz namanya ma'azif. Tapi ini hadis mu'allaqnya Imam Bukhari. Sehingga ada beberapa ulama yang mudhaifkan riwayat ini. Karena dalilnya itu masih dhoniyah, akhirnya Imam Ahmad mengatakan saya memakruhkan. Lah makruhnya mana? Maka kalau kata yang ulama-ulama mazhab Hanabila, mereka mengatakan karahiyatut tahrim, makruh versinya beliau, tapi versi kita haram. Jadi makruh itu nanti lebih dekat ke situ. Maka itu Imam Abu Hanifah ketika membahas masalah tawassul dengan jahnya Rasulullah, beliau mengatakan bid'ah. Bid'ahnya apakah dhalalah finnar? Enggak. Karena itu bukan masalah akidah, ini masalah fikih. Bid'ahnya itu hukumnya makruh. Makruhnya lebih condong kemana? Karahiyatut tahrim. Versinya mereka. Atau contoh lagi misalkan ya. Ini contoh tapi memang kalau kita sudah masuk ke contoh itu mungkin. Talqin mayyit. Talqin mayyit itu apa hukumnya? Talqin mayyit ada dua. Yang pertama talqin mayyit yang ijma' hukumnya disyariatkan, nggak ada khilaf. Kapan itu? Sebelum meninggal. Sebagaimana dijelaskan sama Rasulullah. Rasulullah mendatangi orang yang sebelum meninggal untuk ditalqin. Pertanyaan kedua, masalahnya kedua. Kalau orangnya sudah mati ketika dikuburkan, ditalqin nggak? Ditalqin nggak itu? Nah, ini ulama kita berbeda sampai ada 3 pendapat. Sebagaimana disebutkan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan hukumnya sunnah mustahab, dianjurkan. Ada yang mengatakan bid'ah, ada juga yang mengatakan mubah. Kalau beliau sendiri lebih condong kepada pendapat mubah, fahuwa a'dalul aqwal. Pendapat mengatakan mubah itu lebih dekat kalau bagi Syekhul Islam. Sekarang kita masuk pembahasan ini, bukan ini. Saya tidak akan membahas masalah tawassul, talqin ini. Saya ingin menyikapi bagaimana ulama yang mengatakan bid'ah. Maksudnya apa? Coba pahami ya. Ulama yang mengatakan bid'ahnya talqin mayit di kuburan itu bukan dhalalah finnar. Atau dia bukan ahlu sunnah itu, menyimpang dari akidah ahlu sunnah. Ini bukan pembahasan akidah. Ini pembahasan fikih. Sehingga yang dimaksud dengan bid'ahnya versi mereka itu apa? Makruh. Dan itu disebut sama Imam Qayyim. Imam Qayyim, beliau punya 2 kitab. Yang pertama kitab beliau namanya kitab Ar-Ruh, beliau mensunnahkan talqin mayit. Dan itu masuk furu nanti, masuk bab masalah furu. Tapi kalau dalam kitab Zadil Ma'ad, beliau mengatakan bid'ah. Dan apa kata beliau maksudnya itu? Bid'ah itu makruh. Bid'ah tapi hukumnya makruh. Nah, jadi paham ya? Jadi
Bid'ah kan ada sunnah, ada bid'ah. Bid'ah itu lawannya. Nanti bid'ah versi muhaditsin ada, bid'ahnya versi fuqaha ada, bid'ahnya versi akidah ya ada. Ahlul bid'ah wal ahwa. Ya, kalau mereka mengatakan ahlul bid'ah wal ahwa, ya berarti bid'ah dalam masalah akidah, seperti Khawarij, Mu'tazilah. Ini mereka bid'ahnya bukan masalah fikih. Ya, Asy'ariyah itu bid'ahnya dalam masalah keyakinan. Tapi kalau kita belajar fikih, ada istilah bid'ah, jangan kita bawa ke fikih, ke akidah gitu. Contohnya misalkan antum kalau belajar tolak, mencerai, saya tanya yang belajar Syafi'iyah, Bahtiar, dalam mazhab Syafi'iyah tolak itu terbagi jadi berapa? Hah? 2? 3? Apa itu? Tolak sunni, tolak bid'i, tolak la sunnah wala bid'ah. Sekarang ada istilah, ini tolak sunnah, tolak bid'ah. Berarti yang tolak bid'ah itu dolah la finnar. Tolak sunni itu apa? Menceraikan istri dalam kondisi dia suci, belum berhubungan intim. Atau sudah jelas dia itu hamil, dalam kondisi hamil diceraikan. Nah, itu malah boleh. Sunni, sunnah. Karena Rasulullah itu mengesahkan tolak ketika ini. Nggak dilarang. Sedangkan tolak yang bid'ah itu apa? Coba bayangin. Tolak bid'ah bahasanya itu. Bid'ah ini apa? Perceraian yang dilarang sama Rasulullah. Kapan itu? Dalam kondisi suci tapi sudah berhubungan intim. Atau dalam kondisi haid. Rasulullah melarang. Tapi nanti dibahas sama para ulama juga. Jatuh nggak? Kalau dalam mazhab jatuh nggak? Berarti ya diakui, tapi hukumnya dilarang, hukumnya haram, nggak boleh, tapi diakui. Ya, tergambar, paham ya? Maka itu maksudnya kalau antum dengar kalimat bid'ah, jangan langsung wah ini Rasul kan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bukan seperti itu. Ini bid'ah versi siapa? Antum mau belajar fikih atau belajar akidah? Kalau bicara masalah bid'ah dalam masalah akidah, ya kayak Syiah, sekte Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, itu namanya bid'ah dalam masalah akidah. Sedangkan ritual ibadah itu bid'ahnya versi fuqaha. Nanti ulama kita dalam fikih membahas hukumnya apa? Makruh, atau hukumnya haram, atau hukumnya mubah. Nah, nanti mereka membahas hukumnya. Gimana tergambar ya? Paham ya? Saya sedikit mau membahas yang ini ya, masih saya lanjutkan yang ini. Tapi ini masuknya ke usul, nggak apa-apa. Tapi penting. Saya ingin membahas masalah sunnah. Sunnah versi ini yang hadis ini. Kan saya sebutkan bahwa sunnah itu kalau bagi muhaditsin itu kan terbagi jadi 3. Ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah, ada wasfiyah. Saya nanti mau bahas yang ini, penting ini. Banyak orang keliru, salah kaprah di sini karena dia nggak paham masalah usul fikih. Ini nanti pembahasannya ke usul sebenarnya. Jadi Rasulullah itu kan apa saja yang datang dari Rasulullah itu harus kita ikuti nggak? Kan kita diperintahkan untuk ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau seandainya kalian mencintai Allah, ikuti aku. Sehingga kita itu diperintahkan untuk ittiba kepada sunnahnya Rasulullah. Lah sunnahnya Rasulullah itu ada 4. Ada qauliyah, fi'liyah, takririyah, wasfiyah. Nanti kalau kita bicara masalah usul, sering sekali nanti ya Nabi Muhammad karena beliau itu manusia biasa, normal beliau itu. Sehingga Rasulullah berucap, Rasulullah berbuat, bahkan terkadang perbuatan Rasulullah sama ucapannya berbeda, antara perbuatan ini dengan perbuatan itu beda juga. Gimana cara menyikapi? Maka dari sunnah yang terbagi menjadi 4 ini, kalau bagi kita, bagi umatnya beliau, sunnah yang paling tinggi dalam menetapkan hukum, ini yang ini, qauliyah. Dari sinilah nanti hukum haram dan hukum wajib berlaku. Sehingga hukum haram dan wajib hanya bisa diambil dari sunnah qauliyah. Tidak bisa dengan sunnah yang lain. Contohnya gini misalkan, Rasulullah memerintahkan. Perintahnya Rasulullah bisa kita ambil hukumnya wajib. Kenapa? Hukum asal perintahnya Allah dan Rasul hukumnya wajib. Al-aslu fil al-amri
yufidul wujub. Al-amru yufidul wujub. Demikian juga larangan Allah dan Rasul, hukum asalnya haram. Maka itu sunnah qauliyah itu yang paling kuat. Sekarang pertanyaan, ini yang kedua. Kalau fi'liyah, Rasulullah mengamalkan sesuatu dan Rasulullah tidak memerintahkan, kita ikuti enggak? Rasulullah mengamalkan sesuatu tapi Rasulullah itu tidak memerintahkan, kecuali Rasulullah memerintahkan, selesai. Karena kalau perintah berarti untuk umatnya. Sedangkan perbuatan Rasulullah, nah nanti ulama kita membagi fi'liyah ini, sunnah fi'liyah ini, fi'liyah itu menjadi 5. Yang pertama dinamakan dengan sunnah jibiliyah. Jibiliyah. Kemudian yang kedua sunnah adiyah. Kemudian yang ketiga sunnah hajiyah. Hajiyah. Kemudian sunnah khususiyah. Kemudian yang kelima tasyri'iyah. Nah, jadi sunnah itu kalau sunnah fi'liyah, kita bicara masalah perbuatan Rasulullah ini. Rasulullah berbuat sesuatu, kita ikuti enggak? Harus kita ittiba sama Rasul terhadap perbuatan beliau enggak? Nah, ini yang kita bahas. Maka perbuatan Rasul itu nanti ada 5. Ada 5 macam. Yang pertama namanya jibiliyah. Apa itu jibiliyah? Kodrat sebagai seorang manusia biasa. Rasulullah kencing, Rasulullah juga BAB, Rasulullah juga tidur, Rasulullah juga terluka, dan yang lain. Kita ikuti nggak itu? Rasulullah mengamalkan karena kodrat manusia. Contohnya misalkan, Rasulullah safar, berhenti di suatu tempat, kencing di tempat itu. Kencing di bawah pohon A. Rasulullah itu pernah kencing di pohon ini. Sekarang pertanyaan, sunnah nggak kencing di situ? Oh, sunnah ini, kita jalankan sunnahnya Rasul kan itu. Kencing di pohon ini kan itu. Sunnah enggak ini? Namanya jibiliyah, kodrat. Antum kalau kebelet kencing, ya kencing. Antum kalau nggak kebelet kencing, nggak usah kencing. Nggak dianjurkan kencing di situ. Ya, paham ya? Contoh lagi misalkan, Rasulullah itu kalau tidur ngorok. Dan banyak riwayat seperti itu. Pertanyaan, berarti tidur ngorok sunnah enggak? Oh, sunnah Rasul kan kita harus ittiba sama Rasulullah kan itu. Makanya dibuat-buat ngorok. Sunnah enggak itu? Itu kodrat manusia. Antum sebagai manusia kalau seperti jalankan saja sebagai kodrat kamu kan itu. Ya kan? Paham ya? Bisa dipahami ya? Ini namanya jibiliyah. Yang kedua, sunnah namanya sunnah adiyah. Adiyah itu apa? Rasulullah mengamalkan sesuatu karena kodrat, karena budaya Arab. Budayanya Arab itu seperti itu. Nah, kalau seperti ini berarti harus kita kembali ke budaya Arab. Kita kembali ke orang Arab. Orang Arab bukan orang Arab sekarang, orang Arab zaman dulu kembalinya. Bagaimana orang Arab zaman dulu? Oh, budayanya kayak gini ya. Nah, Rasulullah mengamalkan, Rasulullah itu orang Arab. Sehingga beliau juga mengamalkan apa yang dijalankan sama orang Arab. Contohnya misalkan saya contohkan ya. Rasulullah itu beliau tidak suka makan dhob. Dhob itu kalau kita seringnya dinamakan dengan biawak, tapi enggak biawak. Di kita enggak ada, karena itu binatang gurun. Seringnya nanti kita diterjemahkan, sekarang ada versi baru namanya kadrun. Kadrun itu apa? Kadal gurun. Nah, itu namanya dhob itu kadal gurun. Alhamdulillah ada terjemahan baru sekarang kan gitu. Kalau dulunya sering dinamakan dengan biawak. Ya, sekarang namanya kadal gurun. Lah, Rasulullah itu enggak suka dhob. Kenapa? Karena beliau orang Mekah. Orang Mekah itu tempatnya itu padas, batu-batuan. Sehingga nggak ada namanya dhob. Rasul nggak suka dengan dhob. Berbeda dengan orang Medina. Orang Medina, orang Ansor biasa berburu dhob mereka. Maka Rasul pernah safar sama orang Medina, berburu dhob. Selesai dapat dhob, dibunuh, disembelih, setelah itu dimasak. Rasul jijik. Apa ini kalian makan dhob seperti ini kan? Apakah Rasul mengharamkan? Oh, Rasulullah nggak makan dhob, berarti hukumnya haram. Rasulullah tidak makan, tapi Rasul membiarkan orang Medina untuk makan. Silahkan. Itu namanya budaya. Contoh lagi misalkan, Rasul itu rambutnya gondrong. Satu pundak rambutnya Rasulullah. Sunnah nggak? Oh, sunnah.
Kita itu Ahlus Sunnah gondrong rambut kita itu. Rasulullah itu rambut gondrong kenapa? Ngikuti budaya Arab, orang Badui. Sampai sekarang ya, kecuali orang kota. Orang kota sekarang sudah enggak, orang Arab. Orang Badui, mereka pakai sorban. Kalau dibuka sorban mereka, rambutnya panjang-panjang. Kan itu budaya mereka. Jadi budaya mereka. Rasulullah itu kalau makan 3 jari. Sekarang saya tanya, makan 3 jari sunnah enggak? Sunnah kalau makannya versi mereka, makan roti. Kita kalau makan roti ngapain 4 jari kan? Roti kan disigar-sigar, pakai 3 jari bisa. Itu budaya mereka. Sekarang ketika mereka makan nasi, orang Arab sekarang kalau makan nasi enggak 3 jari, enggak 5 jari kayak kita, di stop makannya itu. Orang Indonesia itu masih bagus kalau makan itu rapi, jarang jatuh, itu orang Indonesia. Orang Arab nggak bisa makan kayak gitu, nggak bisa makan nasi mereka. Itu namanya budaya. Berarti kita makan pakai 3 jari sunnah nggak gitu? Ya, kalau antum orang Arab makannya roti seperti mereka, sunnahnya 3 jari. Contoh lagi, Rasulullah itu kalau makan nggak pernah bersandar. Sunnah nggak? Berarti kalau antum makannya itu bersandar, senderan, pakai kursi, wah ini bid'ah ini. Dolala finnar, bukan Ahlus Sunnah, bukan Salafi ini kan itu. Kita sedikit-sedikit kan bid'ah dolala finnar kan itu. Sekarang pakai sandaran boleh nggak gitu? Rasulullah itu budaya Arab mereka makan pakai nampan. Duduknya ya kayak orang Buddha. Kaki yang kanan dinaikkan, kaki yang kiri kan dibuat bantalan kan. Paham ya cara duduknya makan orang-orang. Rasul mengatakan saya kalau makan duduknya seperti duduknya Buddha. Jilsatul abad, yaitu seperti duduknya Buddha saya. Kenapa? Karena model makannya mereka itu pakai nampan. Sedangkan kita pakai meja, pakai piring, pakai sendok, nggak usah nangkring antum itu. Sudah makan di warung, kakinya dinaikkan, tangkringan, kurang ajar itu. Orang nggak punya adab kan gitu. Sudah berbeda. Ini adabnya kita di sini nggak seperti itu. Ya tergambar ya. Nah jadi seperti itu. Makanya itu namanya sunnah Rasul mengikuti budaya sana. Ya. Kemudian yang ketiga, sunnah namanya sunnah hajiyah. Sunnah hajiyah itu apa? Sunnah kan Rasul membutuhkan sesuatu. Contohnya, Nabi Muhammad kemana-mana bawanya tongkat. Beliau tidak pernah lepas dari tongkat. Bahkan beliau khutbah megang tongkat. Beliau ketika tawaf, ketika nggak bisa mencium, tongkat beliau yang ditempelkan dengan Hajar Aswad. Sekarang saya tanya berarti khutbah pakai tongkat sunnah nggak? Sekarang yang jenggot-jenggotan malah nggak pernah khutbah pakai tongkat kan itu. Yang ngamalkan malah masyarakat kita yang kita anggap sesat, malah mereka khutbahnya megang ombak. Sunnah itu. Wong Rasulullah kemana-mana khutbah pakai tongkat Rasulullah kan itu. Tapi kenapa kita nggak mengamalkan? Karena pakai tongkat itu kebutuhan. Bagi orang yang di kampung, penggembala kambing, biasa mereka pakai tongkat kan gitu. Karena untuk kebutuhan mereka. Nah itu Nabi Musa ketika ditanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Di tangan kanan kamu itu ada apa ya Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, "Innama hiya asaya." Tuhanku ini tongkatku. Atawakkau 'alaiha. Saya gunakan untuk sandaran ketika saya berjalan. Wa ahusyu biha 'ala ghanami. Saya gunakan untuk gusah kambing-kambing saya. Wa liya fiha ma'aribu ukhra. Dan saya punya tujuan hajat yang lain. Berarti tongkat itu dibawa kenapa? Butuh. Ya, paham ya? Kalau antum butuh tongkat, sunnah bawa itu. Tapi kalau antum nggak pakai tongkat, ngapain antum kemana-mana buat tongkat? Makan di sini pakai tongkat, mau tawuran antum kan gitu. Salafi jenggoton, cingkrang, pakai tongkat kemana-mana, kurang ajar ini. Mau perang kemana kan gitu. Bukan waktunya. Karena budaya kebutuhan sudah dibutuhkan. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Ya, itu namanya Rasul nanti butuhnya banyak sekali, butuh ini. Kalau nggak dibutuhkan berarti nggak disunahkan. Kemudian yang keempat nanti ada namanya sunnah khususiyah, khusus untuk Nabi Muhammad. Yang lain nggak boleh. Tapi itu butuh dalil. Seperti Rasul menikah sampai 11, Rasulullah puasa wisol sampai 3 hari, 5 hari nggak makan, itu khusus. Seperti wajibnya pola sholat malam, itu khusus bagi Nabi Muhammad. Yang lain nggak boleh ngikuti. Kemudian kalau ini semuanya nggak mungkin, Rasul mengamalkan sesuatu, nggak mungkin jibilah, nggak mungkin adiyah, nggak mungkin hajiyah, nggak mungkin khususiyah. Nah, baru masuk yang tasyriyah. Terakhir, baru namanya tasyriyah. Contohnya misalkan, sikat gigi ketika masuk rumah. Aisyah ketika ditanya Aisyah, Rasul itu kalau masuk rumah pertama yang beliau amalkan apa?
Maka Rasul mengatakan as-siwak. Gosok gigi ketika masuk rumah itu bukan jibiliyah. Kemudian bukan juga adiyah, bangsa Arab nggak kenal itu. Bukan juga hajiyah, bukan khususiyah. Maka itu masuk tasyri'iyah. Rasulullah mengamalkan untuk mensyariatkan kepada umatnya. Disinilah baru kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Sehingga kita itibaknya Rasulullah kemana? Itibaknya di sini. Sunnah yang ini saja yang kita itibak. Sedangkan yang lain bukan untuk diitibai. Nah, itu ada kaidah nanti dibangun oleh para ulama. Siapa yang mengamalkan sunnah adiyah, budayanya Rasulullah, menganggap itu sunnah tasyri'iyah, maka itu bid'ah. Rasulullah mengamalkan sesuatu karena budaya. Kemudian kita ikut-ikutan, menganggap itu sunnah bisa mendapatkan pahala. Maka itu nanti masuk dalam bid'ah. Bid'ah, ya maksudnya itu bid'ah yang tidak dibolehkan. Ya, jadi maka kalau kita mendapatkan Rasulullah itu seperti ini, beramal seperti ini, apa hukumnya? Kita ikuti enggak? Nah, maka harus kita dudukkan dulu ini sunnah yang mana ini. Lah terkadang nanti ini juga ya. Terkadang nanti ulama kita itu berbeda pendapat. Ini Rasulullah mengamalkan ini karena jibiliyah atau ini atau yang ini. Contohnya misalkan jubah. Rasulullah pakai jubah, itu sunnah yang mana? Abu Jahal saja berjubah. Orang-orang Arab mereka itu berjubah semua, itu budaya mereka kan. Tapi apa hukumnya pakai jubah? Ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jubah termasuk pakaian syuhrah jika di tempat yang tidak biasa pakai jubah. Kalau pakaian syuhrah berarti hukumnya apa? Enggak boleh, malah jadi fitnah kan itu. Dan itu pendapat kuat sekali. Kalau Syekh Utsaimin, beliau mengatakan hukumnya sunnah tasyri'iyah. Dari mana? Bukan dari perbuatan Rasulullah. Kalau perbuatan Rasul nggak bisa diambil tasyri'iyah. Karena orang Arab juga pakai itu gitu. Akhirnya apa? Syekh Utsaimin mengambil dalilnya bukan dari itu, tapi karena sabdanya Rasulullah, ahabbut thiyab ilayya al-qamis. Pakaian yang paling saya suka itu gamis, jubah. Dari sini akhirnya beliau mengatakan hukumnya sunnah. Tapi ada syarat juga. Jika membuat andharun nas, yaitu membuat orang itu semuanya melihat sampai jadi ciri. Pak Jubah misalnya, Pak Jenggot kan. Oh, itu Pak Jenggot itu ya, sampai dikenal Pak Jubah karena mana-mana kayak jubah terus itu. Nah, itu nanti namanya syuhrah. Pakaian yang menjadi tanda pengenal ketenaran kita gitu. Itu hukumnya haram. Ya, bisa dipahami ya. Contohnya lagi misalkan masalah yang menjadi khilaf para ulama, cincin. Pakai ake, apalagi 5 gede-gede di sini tuh. Apa hukumnya? Rasulullah pakai ake, pakai cincin Rasulullah itu. Maka ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah tasyri'iyah, ada juga yang mengatakan ya itu sunnah hajiyah. Kenapa? Karena Rasulullah pakai cincin waktu itu untuk stempel tulisannya Muhammad Rasulullah. Sehingga kalau kita butuh itu untuk stempel, silahkan. Nah, kata para disebutkan juga itu Syekh bin Baz, stempel fatwanya beliau itu di cincinnya beliau. Kalau memang itu butuh kita nggak ada masalah. Atau contoh lagi contoh yang khilaf juga namanya jalsatul istirahah. Apa itu duduk istirahat ketika kita sholat? Kita itu duduk kan ada namanya duduk baina sajdatain ketika sholat kan. Ada juga nanti duduk tasyahud awal, tasyahud akhir. Yang ketiga ini ada namanya jalsatul istirahah, duduk istirahat. Saya sujud, duduk, sujud. Mau berdiri ke rakaat berikutnya, saya kan duduk dulu sebentar. Setelah itu baru naik ke atas. Ini duduk ini sunnah apa? Kalau Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni beliau mengatakan ini hajiyah. Rasulullah butuh. Nah itu bagi orang sakit, orang tua, renta, silahkan mengamalkan sunnah ini. Tapi bagi yang sehat, enggak disunahkan. Jadi kalau sujud langsung berdiri. Enggak disunahkan untuk duduk. Itu kalau kata Imam Ibnu Qudamah. Itu nanti terkadang ulama menetapkan itu khilaf. Waduh ini gimana ya? Khilaf. Nah, ini paham ya? Bisa dipahami ya? Kemudian ada masalah penting juga ini, perlu saya sebutkan ya. Karena banyak orang rancu dalam masalah ini. Kalaupun itu sunnah, misalkan sunnah tasyri'iyah ya, yang disyariatkan untuk diikuti, maka paham ini, sunnah tasyri'iyah berlaku yaitu berbeda sesuai dengan zaman, tempat dan keadaan.
Fahami ini ucapan saya. Sunnah tasyri'iyah berbeda sesuai dengan zaman, tempat, dan keadaan. Contohnya misalkan ya. Nabi Muhammad kalau zaman dulu di Arab, beliau itu kalau buang hajat, cebok pilihannya cuma 2. Yang terbaik pakai air, kalau nggak ada air pakainya apa? Batu. Sekarang pertanyaan gini, cebok pakai batu sunnah nggak? Sunnah, dan itu harus, kalau diversifikasi kan harus kan itu. Siapa yang buang hajat harus cebok. Kalau nggak cebok berarti najis ya, nggak bisa hilang kan gitu. Sekarang pertanyaan, zaman sekarang batu banyak. Zaman sekarang batu masih banyak. Tapi sekarang sudah ada namanya tisu. Kalau kita nggak ada air maksudnya itu. Nah, maka pertanyaan di sini, cebok pakai tisu itu sunnah nggak? Ya, paham ya? Maka kita katakan tisu lebih baik membersihkan najis daripada batu. Dan standarnya masuk. Standarnya apa kalau dalam mazhab? Mazhab itu kalau dalam mazhab Syafi'i, batu itu ada 2, al-hajar syar'i, ada hajar hissi. Hajar yang hissi itu batu, memang batu. Ya, batu. Kalau yang hajar yang syar'i, kullu jamidin, tahirin, qali'in, lihat apa? Lihat. Kullu jamidin, tahirin, qali'in. Ayo masalahnya. Hajar syar'i itu kayak gitu. Kullu jamidin, tahirin, qali'in, ghairu muhtaram. Batu yang syar'i itu apa? Setiap benda yang padat, sehingga kalau cair nggak bisa, minyak nggak bisa, untuk bercebok nggak bisa. Bensin misalkan atau pakai pertamax yang dioplos misalkan itu. Karena mungkin harganya, antum susu waktu dulu di Salatiga pernah susu banyak, wah cebok pakai susu kan, top sekali orang kaya kan gitu. Cebok pakai susu boleh nggak itu? Nggak boleh, karena itu tidak masuk dalam batu syar'i. Pilihannya air atau batu kan gitu, sehingga tidak masuk. Yaitu kullu jamidin harus padat, kullu jami'in tahirin harus suci, sehingga kalau najis nggak boleh. Qali'in bisa mencongkel. Ghairu muhtaram, bukan sesuatu yang mulia. Yang mulia itu kayak kertas yang isinya Al-Quran, isinya ilmu, nggak boleh. Atau makanan roti yang sudah kering nggak boleh karena bisa dimakan. Berarti tisu masuk nggak? Masuk dalam batu. Nah sekarang pertanyaan, ini ada 2 pilihan sama sekarang. Antum nggak ada air, naik gunung nggak ada air, antum rehlah airnya nggak ada, adanya batu, tisu. Mana yang sunnah? Mana yang sunnah? Nah, saya katakan yang sunnah adalah tisu. Lebih baik daripada batu. Karena zaman sudah berubah. Paham ya? Contoh lagi misalnya, maksudnya biar tergambar nanti. Pikirannya biar luas gitu. Contoh lagi misalkan ya. Dulu Bilal ketika azan, Bilal itu loteng. Ya. Kemudian kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah kan itu. Masih bisa berlaku nggak sunnah seperti ini? Sekarang sudah ada mikrofon. Dan sekarang speakernya itu sudah ada 4 sisi, sana semuanya ada. Sekarang pilihannya 2. Antum naik loteng atau pakai mikrofon, lebih sunnah yang mana? Sunnah pakai mikrofon. Sehingga kita katakan azan pakai mikrofon zaman sekarang sunnah. Karena zaman sudah berubah. Sekarang pertanyaan lagi, kalau antum azan pakai mikrofon, hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah enggak gitu? Sudah nggak ada manfaatnya. Kenapa? Antum azan seperti ini suara sudah nyebar kemana-mana kan gitu. Itu namanya fikih. Fikih itu akan berkembang seperti itu. Contohnya lagi misalkan ya, satu kali mesti biar antum paham ya. Sikat gigi, sunnah nggak? Sikat gigi pakai pasta gigi, sunnah nggak itu? Rasulullah itu dulu sunnahnya itu beliau pakai siwak. Siwak itu dari pohon, namanya pohon apa? Ustaz? Nama pohonnya apa? Kalau di Marim yang belakang WC itu banyak. Di Marim itu belakang WC ada sapi tank, wah itu pohon arok. Nah, namanya arok. Pohon siwaknya itu besar-besar, enak-enak dan gurih-gurih rasanya. Itu. Kalau orang Arab zaman dulu itu pakainya siwak. Siwak. Zaman sekarang siwak ada, tapi sudah muncul namanya pasta gigi, sikat gigi. Lebih sunnah mana? Maka kita katakan
membersihkan gigi pakai sikat gigi lebih sunnah daripada pakai siwak. Kenapa? Karena tujuannya kan membersihkan. Lebih bagus membersihkan daripada pakai siwak. Bukan karena siwaknya. Oh, sunnah itu siwaknya. Sehingga kalau pasta gigi ada yang dari siwak dengan yang lain, sunnahnya pakai siwak. Karena ada pasta gigi yang judulnya siwak kan itu. Karena ada potongan siwaknya, wah itu sunnah ini, sunnah Rasul kan itu. Nggak seperti ini, fikih nggak seperti itu kan itu. Tergambar, paham ya maksudnya? Jadi secara, kalau kita mendapatkan perbuatan Rasul seperti ini, ya ini namanya tasyri'iyah. Tapi apakah harus kita jalankan netlek seperti itu? Berbeda, zaman berbeda, tempat berbeda, kondisi berbeda. Contohnya, zaman yang berbeda, contohnya. Sebagai contoh saja. Sholat fardu di atas kendaraan apa hukumnya? Rasulullah tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Rasul itu kalau sholat di atas kendaraan cuma sholat sunnah, itu pun takbiratul ihram menghadap kiblat. Jadi misalkan naik kendaraan, jalan, berhenti, takbiratul ihram menghadap Allahu Akbar, setelah itu jalan lagi. Tapi kalau sholat fardu nggak pernah sama sekali Rasulullah. Sama sekali. Bahkan ada sebuah riwayat, sahabat mengingkari Rasulullah tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Sekarang pertanyaan, sholat fardu di atas kendaraan sama sekarang boleh nggak? Kondisi sudah berbeda, zaman sudah berbeda. Kendaraan kita sudah nggak seperti zaman dulu lagi. Sehingga ketika zamannya sudah berbeda, kita butuh fikih yang berbeda. Analoginya harus kita bedakan analoginya. Maka kita katakan kendaraan kita zaman sekarang ini ada dua macam. Ada kendaraan versi zaman dulu, kayak zaman dulu, bisa diberhentikan kapan saja, bisa diputar-putar, wes bisa lah. Itu apa kalau di kita? Motor, sepeda, nah itu. Sholat di atas kendaraan model seperti ini, fardu, nggak boleh. Karena Rasul tidak pernah mengamalkan itu. Ya, paham ya? Nah sekarang kalau kendaraan yang berbeda, kayak pesawat, kereta, bis, boleh nggak? Maka analoginya harus berubah, karena zamannya berbeda. Antum kalau pakai dalil sahabat yang mengingkari sholatnya Rasul di atas kendaraan, itu nggak pas kalau zaman sekarang. Maka kita katakan, kendaraan kita itu dikiaskan dengan rumah. Disamakan dengan rumah, karena antum bisa tiduran di situ, antum juga bisa makan di situ, bisa buang hajat di situ kan. Sehingga ibaratnya kayak orang sholat di atas rumah, di rumah antum sah dan boleh. Nah itu namanya analogi, karena fikihnya berubah. Sehingga kalau zaman dulu itu ada namanya thawabit wal mutaghayyirat, ada fikih yang tetap nggak bisa berubah, ada juga fikih yang berubah karena zamannya berbeda. Ini udah sampai sini aja sunnah. Kemudian ini udah selesai ya, kita nggak terlalu lama-lama ya kan, ini terlalu lama ini. Jadi nanti kalau antum mau belajar usul akidah sunnah, maka nanti seperti itu. Al jamaah nanti nggak usah kita bahas lah, nggak cukup waktunya. Nah sekarang saya pengen gini, akidah sunnah itu ada namanya usul. Imam Ahmad mengatakan usul sunnah, usul i'tiqad di sunnah. Banyak ulama sama mengatakan usul. Siapa yang menyelisih ini maka dia menyimpang gitu. Itu banyak ulama-ulama seperti itu. Berarti akidah itu ada dua. Ada namanya usul, ada namanya furu'. Ini akan saya kupas sedikit nih. Dari sini nanti kita akan memahami cara menyikapi. Ada namanya nanti ada berkhilaf, itu baru di situ nanti. Jadi pembahasan agama kita jadi pembahasan agama itu semua ya, saya itu mau yang akidah, mau yang fikih, atau apa saja ya. Itu nanti ada dua macam. Masalah itu ada dua. Dibagi para ulama menjadi dua. Ada namanya usul, ada namanya furu'. Nanti usul ada dua. Usul akidah, furu' fikih, kemudian furu' juga ada dua. Jadi ada akidah itu terbagi jadi dua, fikih terbagi jadi dua. Ada akidah yang dimasukkan dalam usul, namanya usulul akidah. Ada akidah yang dimasukkan dalam furu', sehingga dinamakan dengan furu'ul akidah.
Fikih juga seperti itu. Fikih nanti ada yang dimasukkan dalam usul fikih, bukan usul fikih yang ini, bukan ya. Tapi nanti kita maksudnya apa gitu? Ada namanya furu'ul fikih. Fikih itu ada yang furu', ada yang usul juga. Nah, termasuk kesalahan ketika menerjemahkan usul itu dengan akidah, furu' dengan fikih. Enggak. Sehingga tidak boleh khilaf dalam masalah akidah, boleh khilaf dalam masalah fikih. Enggak. Kenapa? Karena fikih itu ada yang usul, ada yang furu', akidah juga ada yang usul, ada yang furu'. Bedanya apa sekarang usul dan furu' ini bedanya apa? Ini pahami perbedaannya, penting. Antum kalau belum bisa membedakan ini, kata ulama dan mal lam ya'rifil khilaf, siapa yang tidak mengetahui tempat-tempat khilaf yang boleh berbeda pendapat, di mana tempatnya di sini boleh, ini khilaf boleh, ini khilaf boleh. Fala ta'udu aliman, jangan kamu anggap orang itu sudah berilmu. Masih tingkatan orang bodoh. Masih orang bodoh itu apa? Orang yang menganggap semua masalah itu ijma. Sehingga siapa yang menyelisih maka dia ahlul bidah semua. Itu termasuk kebodohan. Sampai kapan kebodohan itu hilang? Sampai antum tahu mana yang sepakat oleh ulama. Oh, ini sepakat di sini. Sehingga siapa yang menyelisih bisa disesatkan. Ada juga ini masalah khilaf ini. Sehingga yang menyelisih tidak boleh disesatkan. Itu namanya usul dan furu'. Dan nanti klasifikasi apa? Ini maksudnya di mana? Itu harus belajar dalam sekali. Tidak bisa kita itu cuma belajar satu kitab, dua kitab, belajar kitab-kitab kecil, nggak akan bisa. Kita belajar kitab yang dalam, kitab-kitab besar-besar, baru nanti kita akan tergambar. Oh, ini mana yang ijma, yang disepakati ini, yang dikhilafkan yang ini. Nanti akan saya contohkan beberapa contohnya. Sekarang apa sih bedanya antara furu' dan usul ya? Jadi ada furu', ada usul di sini. Furu', usul. Bedanya yang pertama, kalau usul adillatuhu qat'iyah. Dalilnya harus qat'i. Paten, dalilnya itu paten. Qat'i itu apa? Dalilnya qat'i itu ada dua. Satu, ayat muhkamah. Atau yang kedua, hadis mutawatir. Jika kita mendapatkan ada sebuah masalah, ayatnya muhkam, nah itu namanya qat'i. Siapa yang menyelisih ini maka dia ahlul bidah, menyimpang, sesat. Karena dalilnya qat'i. Atau hadisnya sudah mutawatir, hadisnya banyak sekali yang meriwayatkan. Nah itu nanti masuknya ke dalil yang qat'iyah. Adillatuhu qat'iyah. Yang kedua, kalau furu' adillatuhu dhanniyah. Dhon itu masih prasangka yang paling kuat. Prasangka yang paling kuat. Kemungkinan paling besar lah, itu namanya dhoniyah. Dhoniyah itu dalil yang dhon itu ada dua. Yang pertama, ayat mustabihah. Mustabihah. Yaitu ayat yang masih rancu, ini apa ya? Penafsirannya apa ini ya? Itu namanya berarti dalilnya dhoni. Yang kedua, atau hadis mukhtalaf fi hukmihi. Hadis yang ulama kita berbeda pendapat dalam hukumnya, sahih atau tidak. Berarti itu adalah hadis masalahnya itu dimasukkan dalam masalah furu'. Perbedaan yang kedua, masalah usul, di situ ada ijma'nya ulama. Ulama kita ijma'. Enggak ada perbedaan. Sehingga siapa yang membuka khilaf di sini sesat. Itu maksudnya ke usul. Sedangkan furu', khilaful ulama. Sejak zaman dulu ulama kita berbeda pendapat. Ada yang 2 pendapat, 3 pendapat. Sehingga kita tidak boleh menutupi khilaf. Ya sudah, silakan antum mengambil, merojekkan pendapat yang mana. Yang ketiga perbedaannya, tidak boleh khilaf.
Siapa yang khilaf dalam masalah usul maka dia sesat. Kemudian ini ya juzu kalau yang furu itu boleh khilaf. Nah, ini jadi ringkasannya nih. Mau antum belajar fikih, mau antum belajar akidah, pasti nanti akan mendapatkan dalam ilmu fikih itu ada yang disepakati oleh ulama, enggak ada khilaf. Ada juga yang dikhilafkan, dan itu kebanyakan masalah fikih itu khilaf. Kita belajar akidah, rupanya kita belajar akidah, ada yang dikhilafkan, ada juga yang disepakati oleh ulama. Ya, coba yang ini. Sehingga semuanya nanti dilihatnya di sini. Tapi untuk mengetahui yang ini tidak bisa dengan ilmu yang standarnya masih biasa. Perlu ilmu yang tingkatan tinggi. Sekarang pertanyaan mudah. Pertanyaan mudah. Boleh nggak berbeda dalam akidah? Akidah saya sama akidah aku beda ini. Boleh nggak? Berbeda dalam masalah akidah boleh nggak? Ya, Ustaz, boleh nggak, Ustaz? Boleh? Nah, maka dilihat dulu akidah yang mana. Akidah itu banyak sekali. Akidah yang apa? Kita berbeda dalam masalah akidah. Akidah yang apa? Kalau itu masuk dalam usul akidah, nggak boleh kita berbeda. Antum berbeda, menyimpang antum sesat ahlul bidah. Kalau kita berbedanya dalam furu akidah tapi masalah furu, nggak apa-apa. Antum tetap saudara saya, tapi kita debat, kita diskusi, kita buka ruang untuk kita itu saling beradu argumen, nggak apa-apa. Tapi antum tetap saudara saya, se-ahlu sunnah. Sekarang masalah fikih juga, boleh nggak berbeda dalam masalah fikih? Fikih pun ada dua. Ada masalah yang nggak boleh berbeda. Siapa yang berbeda sesat, walaupun itu masalah fikih. Contohnya bolehnya mengusap sepatu, khuf. Ijma sampai riwayatnya mutawatir. 23 lebih sahabat yang melihatkan masalah ini. Sehingga siap Syiah termasuk yang disesatkan gara-gara masalah ini. Termasuk juga misalkan penafsiran Ka'bain. Wa arjulakum ilal Ka'bain, mencuci kaki sampai mata kaki. Mata kaki itu yang mana? Ulama kita sepakat, enggak ada khilaf. Mata kaki itu dua. Kanan kiri, yaitu namanya mata kaki. Kata Imam Nawawi, siapa yang menafsirkan mata kaki selain dua ini, setiap kaki itu dua mata kaki, maka dia dhal mudil, sesat menyesatkan. Walaupun itu masalah fikih. Orang Syiah mengartikan Ka'bain itu ini, tulang yang di atasnya. Padahal itu masalah fikih, tapi menyelisih ini sesat. Kenapa? Karena ada ijma. Dalilnya qat'iyah. Ya, jadi perhatikan ya, kalau ada orang bertanya, berarti kita boleh berbeda masalah akidah. Ya, masalah yang akidah yang mana? Ya, jadi karena banyak orang kata nggak boleh kita berbeda masalah akidah. Masalah fikih kita boleh berbeda. Kenapa? Kita akan keliru antum. Akidah itu ada yang masalah yang boleh berbeda, ada juga yang nggak boleh berbeda. Masalah fikih juga ada yang boleh berbeda, ada juga yang tidak boleh berbeda. Ya. Tergambar bisa paham ya? Paham ya? Ya, satu dulu ada nanti kita lanjutkan. Coba ya,
dihapuskan yang sana, sisi sana dihapus. Ya, sekarang saya contohkan apa maksud dari usul dan furu'. Mungkin dengan contoh nanti antum akan tergambar. Ini saya contohkan, ini contohnya banyak sekali. Tapi saya akan mengambil beberapa contoh saja ya. Masalah melihat Allah Ta'ala. Masalah melihat Allah dengan mata. Kalau kita kumpulkan masalah ini, itu masalah akidah ini. Kita bahas masalah ini dan kita kumpulkan semua. Rupanya melihat Allah dengan mata telanjang itu ada masalah-masalah yang dimasukkan dalam usul, ada juga masalah-masalah yang para ulama memasukkan dalam furu'. Sehingga apa? Kalau dalam usul nggak boleh antum berbeda. Antum berbeda di sini menyimpang, sesat, ahlul bidah. Tapi kalau berbedanya dalam masalah furu', maka ahlu sunnah sejak zaman dulu mereka lapang dada. Dan nanti akan saya sebutkan sedikit ya. Ini termasuk adab khilaf, termasuk syiarnya ahlul bidah menjadikan masalah khilafiyah sebagai ajang perpecahan. Itu syiarnya ahlul bidah. Nah, jadi masalah ru'yatullah itu kalau kita lihat ada dua. Usul, furu'. Usulnya apa? Usulnya ada 3 masalah. Furu' ada 3 masalah. Usulnya apa? Fil jannah. Nah, jadi sekarang kita bahas satu contoh saja. Ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala. Pembahasan masalah melihat Allah Ta'ala itu ada 2. Ada masalah yang itu masuk usul, ada juga yang masuk furu'. Masuk usul apa? Pertama, di surga. Orang-orang mukmin al-mu'minun yaronullah. Sepakat, nggak ada khilaf. Sehingga siapa yang menyelisih ini maka dia bidah. Bahwa orang-orang mukmin di surga mereka melihat Allah Ta'ala dengan mata telanjang, dan itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada penghuni surga, dan itu ijma'. Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran, dalam hadis banyak sekali, sehingga itu masuk dalam usul. Yang kedua, finnar, di neraka jahanam. Kalau sudah masuk neraka, orang kafir tidak akan melihat wajah Allah Ta'ala, dan itu ijma', nggak ada khilaf. Yang ketiga, fid dunia, di dunia. Sekarang kita hidup di dunia. Bisa nggak manusia itu melihat wajah Allah dengan matanya? Maka sepakat, an-nas la yarunahu. Semua manusia nggak ada yang bisa melihat wajah Allah. Nabi Musa ketika minta, wahai Tuhanku, arini anzur ilaika. Tuhanku tolong tunjukkan engkau supaya saya bisa melihat engkau. Maka Nabi Allah mengatakan, innaka lan tarani. Engkau tidak akan, lan, bahasanya lan, untuk meniadakan yang akan datang. Kamu tidak akan bisa, wahai Musa. Rasul juga mengatakan, innakum la tarona rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak bisa melihat Tuhan karena sampai mati. Saya Musa mengatakan, siapa yang mengatakan saya bisa melihat wajah Allah dengan mata saya di dunia, fahuwa dhalun mudillun adallu min himari ahli. Ini kata saya Musa. Dia sesat, menyesatkan, bahkan lebih sesat daripada keledai orang ini. Kencang dalam masalah ini. Kenapa? Karena ini ijma', enggak ada khilaf. Kemudian yang kedua, ada juga masalah furu' dalam masalah ini.
Turunan masalah-masalah ini furu, yaitu yang pertama fil mahsyar, di padang mahsyar. Orang-orang melihat Allah nggak di situ? Orang kafir melihat nggak? Orang munafik melihat nggak? Khilaf panjang dalam masalah padang mahsyar. Khilafnya panjang sekali ulama-ulama kita. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat di padang mahsyar semua melihat Allah Ta'ala. Tetapi melihat Allah bukan untuk menikmati kayak di dunia, di surga, tapi melihat Allah sebagai tambahan azab bagi mereka. Kenapa? Karena Allah marah. Ibaratnya kayak kita itu melihat istri kita ngambek, sebel sekali kita melihatnya gitu. Sudah nggak cantik lagi kan itu. Tambah sebel kan kita melihatnya, padahal itu istri kita kan itu. Jadi melihat bukan untuk menikmati, tapi dinamakan dengan ru'yatut ta'dzib. Ru'yah untuk, yaitu melihat untuk tambahan azab bagi semua yang di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, di mimpi. Bisa nggak saya melihat Allah dalam mimpi saya? Banyak ulama salafnya mengatakan ra'aitu rabbi fi ahsana suratihi. Aku melihat Allah Ta'ala dalam gambaran yang sangat indah. Khilaf panjang, Syekh ulama menyebutkan khilafnya masalah ini, dan pendapat yang paling kuat yang diriwayatkan Syekhul Islam, bisa melihat Allah Ta'ala tetapi dengan gambaran sesuai dengan kadar iman. Gambarannya nanti beda-beda. Kemudian yang ketiga, Rasulullah melihat Allah enggak ketika Isra Mi'raj? Aisyah mengatakan tidak. Sampai Aisyah kenceng mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah melihat Allah ketika Isra Mi'raj, faqad a'dhama 'alaihi al-fariyah. Dia sudah berdusta atas nama Rasulullah. Abdullah bin Abbas mengatakan melihat. Abdullah bin Abbas melihat. Sehingga terjadi perdebatan antara Aisyah dengan Abdullah bin Abbas. Dan khilafnya sampai sekarang. Maka ini, menyesatkan dalam bab ini, maka itu termasuk syiarnya al-bidah. Toleransi dalam masalah ini juga termasuk syiarnya al-bidah. Terus bagaimana kita itu? Kita tegas dalam masalah ini, nggak ada namanya toleransi, dan kita harus lapang dada dalam masalah ini. Nah, ini masalah akidah, demikian juga masalah fikih. Masalah fikih juga banyak kita dapatkan, ada yang sepakati, ada juga yang dikhilafkan lebih banyak lagi. Kalau orang mengatakan, ada orang kayak ini, membantah saya dalam masalah ini, wah, pembagian usul furu ini kayak Mu'tazilah aja. Karena Mu'tazilah punya usul memang mereka. Dan bukan hanya yang punya usul furu itu bukan hanya Ahlus Sunnah. Mu'tazilah juga punya usul furu'nya mereka. Asy'ariyah juga punya usul Asy'ariyah. Semuanya mesti punya usul masing-masing. Usul itu kayak ADART-nya gitu. Standar pokok SOP-nya kita itu kayak gini. Siapa yang menyelisih ini maka dia bukan dari kami kan. Itu namanya usulnya. Misalnya kita katakan, oke, kalau antum tidak menerima pembagian usul furu', terus ganti bahasa lain. Bahasanya apa? Ijma' khilaf. Jadi masalah yang disepakati, ini masalah yang dikhilafkan. Selesai. Kalau antum nggak terima ada yang disepakati yang dikhilafkan, itu aneh lagi antum beragama kan itu. Pengen semua itu harus ijma', itu tingkatan orang bodoh. Mayoritas ulama salaf kan mengatakan, disebutkan sama Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitab beliau Hilyah Thulabil Ilmi di poin terakhir. Nah, kalau baca kitab Hilyah Thulabil Ilmi nanti baca poin terakhir beliau mengatakan mahadzir, perkara harus jauhi sama penuntut ilmu. Di poin yang ketiga beliau mengatakan la takun abasyibrin, jangan puas menjadi orang tingkatan ilmu baru satu jengkal. Setelah itu beliau mengatakan zaman dulu sering disebutkan al ilmu thalathatu ashbar, ilmu ada 3 tingkatan, 3 jengkal. Man dakhala fi syibril awal takabbar, siapa yang masuk di jengkal pertama sombong, congkak, atos, merasa paling benar, semuanya salah semua selain dia. Itu pasti kita penuntut ilmu awal mesti seperti itu. Dan itu harus kita lalui, itu harus kita buang. Dengan cara apa? Belajar lagi. Nanti kalau kita belajar lagi sampai ilmu kita naik ke tingkatan kedua, wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu. Kita masuk tingkatan yang kedua, kita akan tawadhu, merendahkan diri. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu saya pegang pendapat saya tidak ikuti pendapat antum. Tetap pendapat saya pendapat ini. Cuma saya menghormati antum, saya menghargai antum. Untuk bisa menghargai pendapat orang lain yang berbeda, itu butuh waktu lama belajar. Sampai antum bisa menghormati pendapat mereka, bisa menghargai lah, menganggap mereka itu termasuk masih kita juga, masih golongan Ahlus Sunnah juga gitu. Nanti kalau antum kita belajar lagi sampai tingkat paling tinggi, man dakhala fi syibri tsalits yara annahu la ya'lamu syai'an. Dia akan menganggap dia itu orang paling bodoh.
Sehingga apa? Dia orang yang paling berhati-hati untuk berbicara masalah agama. Bukan karena menganggap dia itu pintar, bukan. Karena tanggung jawabnya itu besar di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga para sahabat, ini tingkatan para sahabat lebih banyak diam. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita itu kalau belajar, PR kita itu bagaimana kita membuang kesombongan hati kita. Jadi kesombongan itu harus kita buang. Dan itu tanda kalau kita sudah tinggi tingkatan ilmunya. Tapi kalau kita itu masih kenceng, pendapat saya itu yang sunnah, antum menyimpang ini pendapat. Antum masih gayanya seperti itu. Selain antum itu salah semua, ini masih tingkatan orang bodoh, orang awam. Sampai antum itu bisa punya kaidahnya yang dituliskan sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya kaidah luar biasa. Dan yang bisa menjalankan ini yang tingkatan kedua minimal. Tingkatan pertama nggak bisa. Apa kata Imam Syafi'i? Masyhur ucapan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, qauli shawabun indi muhtamil khata'. Wa qaulu ghairi khata'un indi muhtamil shawab indallah. Coba perhatikan kaidahnya itu. Beliau mengatakan ini. Pendapatku shawabun indi, benar versi saya sekarang. Bagi saya pendapat yang benar yang ini. Akhirnya itu yang saya yakini, yang saya ikuti. Tapi muhtamilul khata' indallah, bisa salah di hadapan Allah Ta'ala, pendapat saya ini. Sedangkan pendapat orang lain, khata' indi, itu pendapat yang salah, sehingga saya tidak mengambil, dan saya bantah pendapat itu. Tapi muhtamilus shawab indallah, tapi bisa jadi dia yang benar di hadapan Allah Ta'ala. Itu yang dinamakan dengan tawadhu. Paham ya? Maksudnya, waman dakhala fi syibri tsani tawadhu. Tawadhu ini. Tawadhu itu apa? Saya punya pendapat A, tapi saya tidak menjamin saya itu benar di hadapan Allah Ta'ala. Sedangkan pendapat orang lain yang saya bantah, itu versi saya sesat, salah. Tetapi bisa juga dia benar di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya apa? Hati kita bisa lapang. Hati kita itu melihat sesuatu itu bisa gitu. Tenang gitu. Nah, tapi tidak akan bisa kecuali atau bisa dudukkan dulu. Mana yang disepakati, mana yang dikhilafkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah, ketika beliau membahas tentang masalah sahabat, kemudian sahabat yang terbaik, beliau menyebutkan bahwa ketika membahas masalah Utsman dan Ali, beliau menyebutkan bahwa sepakat ulama yang berhak menjadi khalifah itu adalah Utsman kemudian Ali. Siapa yang menyelisih dalam masalah ini sesat. Kemudian beliau ingatkan, tetapi kalau masalah afdholiyah, lebih mulia siapa antara Ali dengan Utsman di hadapan Allah Ta'ala, itu masalah khilafiyah. Jumhur mengatakan Utsman lebih mulia, tapi pendapat ulama-ulama Irak mengatakan Ali lebih mulia. Setelah itu beliau mengatakan, dalam bab ini tidak boleh saling menyesatkan. Jadi belum mengingatkan masalah yang sepakati mana, yang dikhilafkan mana. Padahal masalahnya tipis loh itu. Tetapi nanti ada yang disepakati, ada juga yang dikhilafkan. Nah sekarang ini masalahnya yang penting. Ini sebenarnya nanti masuk dalam bab khilaf, yaitu kaidah khilaf. Bagaimana kita menyikapi khilaf, perbedaan yang ada. Ada banyak adab-adab yang itu saya tulis di tulisan saya, cuma mau habis bukunya. Mungkin saya mau dorong nanti di Salatiga. Ini masih saya koreksi sedikit. Nanti insya Allah dicetak, nanti saya akan dorongkan nanti di beberapa tempat juga. Ini tulisan lama saya, sudah sekitar 12 tahun yang lalu saya nulis itu. Kemudian tulisan kecil, kemudian saya nulis yang lebih besar lagi, mungkin sekitar 2 jilid saya itu. Ada, mungkin tapi nggak tahu mungkin nggak cetak mungkin yang dua jilid itu besar. Jadi kayak penjelasan buku ringkas saya kaidah khilaf. Jadi kaidah khilaf saya tulis sedikit. Saya sebutkan ada 10 kaidah, 10 adab menyikapi khilaf. Kemudian contohnya ada 3. Kunut subuh, menggerakkan jari telunjuk, kemudian sholat tarawih. Kan itu sering ribut di kita. Nggak tahu kalau di antum ribut juga nggak masalah itu. Mesti ributnya kita itu kunut, kemudian nanti ributnya masalah sholat tarawih, sholat id, itu saja ributnya kita kan. Nah, ini. Maka saya sebutkan di situ bagaimana cara menerapkan. Penerapannya seperti ini. Di sini karena bukunya nggak ada ya, kita nggak bahas itu. Tapi saya sebutkan beberapa poin saja yang penting. Setelah kita mengetahui ini ya,
Setelah kita mengetahui usul dan furu'. Antum kalau berbeda apa saja dengan orang, ada orang pendapatnya beda sama antum. Waduh, ini kok ada orang pendapatnya kayak gini ya? Sumbernya dari mana? Ini pendapat siapa ya ulama salaf yang kata seperti ini? Antum gali. Termasuk kesalahan kita, nih pahami ya, termasuk kesalahan kita itu tergesa-gesa menghukumi pendapat yang berbeda yang antum belum tahu. Ini pahami ini. Tergesa-gesa, oh ini apa ini, akidah semua menyimpang ini. Kenapa? Saya nggak pernah dapatkan dari guru-guru saya seperti ini. Guru antum itu ngajari antum masih kelas TK. Ilmunya itu masih ilmu dangkal yang dipelajari, belum sampai tingkatan kuliah kan gitu. Sehingga jangan berhenti dalam ilmu, pelajari lagi. Ya, terkadang kita sudah menganggap A, setelah kita dalami lagi, wah masya Allah rupanya khilaf panjang ulama dalam masalah ini ya. Sehingga ada masa-masanya di mana kita itu akan mengeluh, aduh, saya dulu berarti salah. Itu ada masanya nanti antum seperti itu. Saya pernah ditanya gini, ada pertanyaan, orang tanya ke saya, Ustaz, ada seorang tokoh lah, nggak saya sebutkan itu Ustaz. Dia mengatakan katanya bisa melihat Rasulullah ketika terjaga. Maksudnya ketika dia kumpul di majelis, Rasulullah datang. Sampai matanya kayak gini itu, sempat viral sih itu. Sampai ditanyakan saya, Ustaz, apakah mungkin orang itu bisa lihat Rasulullah di nyata? Maksudnya itu dalam kehidupan kita nyata loh itu, bukan di mimpi kan? Mimpi ada pembahasan lagi. Saya, waduh ini saya belum tahu ini masalah ini secara detailnya kan. Intinya kalau saya pendapat saya ini nggak boleh. Tapi kan kita belum pelajari masalah itu. Akhirnya saya kagak lagi baca kitab belum detail lagi. Subhanallah ya. Rupanya saya dapatkan masalah itu khilafiyah panjang. Sampai Imam As-Subki punya kitab sendiri. Beliau menguatkan pendapat bisanya orang melihat Rasulullah dengan mata telanjang di dunia. Apa yang menjadi khilaf? Hadis. Rasulullah mengatakan, "Man yarani fil manam fasaufa yarani fil yaqdhah." Siapa yang melihatku dalam mimpi, niscaya dia akan melihat saya ketika terjaga. Nah, ini yang jadi masalah ini. Ada rupanya khilaf panjang dalam masalah ini. Akhirnya ketika sudah itu masalah khilaf, tetap saya mengatakan itu tidak mungkin. Tapi sesat nggak? Seperti kita membahas masalah melihat Allah ketika di alam nyata. Tidak. Ya, karena ada hadis tadi yang menjadi, hadisnya itu masih dhoniyah. Ya, paham ya? Atau contohnya misalkan ada orang ngobrol sama kuburan. Yang dulu sempat viral juga kan. Ya, Mbah, alhamdulillah saya sekarang sudah nikah Mbah, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Alhamdulillah Mbah, saya sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak, cucu. Tapi saya tanya Mbah, itu warisannya taruh di mana itu, simpanannya itu? Nanti mimpi tolong saya datangi Mbah. Misalkan kayak gitu, ngobrol sama si mayit bisa nggak? Ngobrol sama si mayit, sama kuburan. Kita terkadang wah ini apa ini, sesat ini, bid'ah ini kan itu. Antum sudah belajar nggak masalah itu? Coba antum pelajari masalah, yaitu sebuah masalah. Kan sebenarnya ada juga nanti masalah kubur, alam kubur. Ada masalah yang disepakati oleh para ulama, ada cabang-cabangnya banyak sekali. Maka itu ulama-ulama kita dalam masalah akidah mesti membahas masalah alam kubur. Apa yang dibahas? Pertanyaan malaikat munkar nakir, ijma, nggak ada khilaf. Kemudian tentang adanya azab dan nikmat kubur, nggak ada khilaf. Sekarang saya tanya turunan masalahnya ini. Itu namanya furu'nya. Pertanyaan malaikat munkar nakir itu kepada jasad atau rohnya? Yang ditanya itu jasadnya si mayit atau rohnya? Atau dua-duanya? Khilaf ulama menjadi 3 pendapat. Pertanyaan lagi. Orang kalau matinya masih bayi ditanya enggak? Man rabbuka? Masih bayi dia. Itu turunan masalah. Khilaf lagi. Contoh lagi, Nabi Muhammad ditanya enggak? Rasulullah ketika meninggal ditanya enggak? Man rabbuka kan? Man nabi juga, saya nabi kan? Ditanya enggak? Pertanyaan lagi, umat-umat terdahulu ditanya enggak? Pertanyaan seperti ini juga. Khilaf panjang. Nah, masalah lagi turun lagi. Orang yang mati mendengar orangnya masih hidup enggak? Mendengar enggak? Ada 2 dalil dalam masalah ini. Sehingga ulama kita berbeda pendapat. Kalau kita membaca Al-Quran meniadakan. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang orang yang meninggal dunia ada tembok. Awatar juga mengatakan in tad'uuhum la yasma'u du'aakum.
Kalau kalian berdoa kepada orang mati, nggak akan bisa mendengar. Allah Ta'ala juga mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta. Muhammad, kamu tidak bisa menjadikan orang mati bisa mendengar. Tapi kalau kita membaca hadis yang sahih Bukhari Muslim, Rasulullah ketika menyebutkan, misalkan Rasulullah ketika ada orang ketika ziarah kubur, memakam jenazah, pulang, innahu la yasma'u qur'ani alihi. Mayat mendengar suara tumpah. Contoh lagi, Rasulullah dalam hadis sahih juga, Rasulullah mengatakan ketika perang Badar selesai, orang kafir kalah. Rasulullah datang setelah 3 hari ke kuburannya orang kafir. Mengatakan, wahai Abu Jahal, wahai ini, wahai ini, wahai ini. Gimana kabar kalian di sana? Apa kalian mendapatkan jadi Tuhan kalian? Umar sebelahnya Rasulullah. Akhirnya Umar tanya, ya Rasulullah, apakah anda ngomong sama orang yang sudah mati ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, mereka lebih mendengar suara saya daripada kalian. Ya, paham ya? Akhirnya disinilah khilaf ulama panjang sekali dalam masalah ini. Mendengar atau tidak? Kalau saya sendiri, pendapat saya hukum asal tidak mendengar kecuali kalau ada dalil yang menyebutkan. Contohnya Rasulullah mengatakan tadi cuma sandal. Kalau suara HP, dengar ya? Kan Rasulullah menyebutkan mayat mendengar suara sandalnya. Obrolan mereka dengar nggak? Kita nggak dengarnya. Kembalikan kepada hukum asal. Lalu turunan lagi dalam masalah ini, furuknya lagi. Kalau mereka bisa mendengar, berarti ditalkin bisa nggak? Ketika ditalkin, Pak, nanti kalau ditanya man rabbuka, jawabannya Rabbi Allah. Kayak kita diajari, kayak kita ngajari kan gitu. Bisa nggak? Disitulah nanti ulama kita khilaf. Ya, bisa dipahami ya, paham ya? Maksudnya sumbernya khilaf itu kemana kok bisa ini khilaf? Ini masuknya ke usul, ini namanya furuk. Nah itu karena memang lebar sekali. Nah sekarang kalau kita sudah bisa bedakan ini tuh masalah usul, masalah furuk. Kalau antum berbeda dengan siapa saja, dudukkan dulu masalahnya. Oh kita berbedanya masalah ini, dudukkan ini masalah usul atau furuk. Kalau ini masalah usul, antum menyelisih ijma'nya ulama salaf. Antum menyimpang, antum harus bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi setelah kita dudukkan, oh rupanya masuk ke furuk, ini ulama fikih biasa berbeda. Terus bagaimana kita menyikapi? Nah, cara menyikapinya banyak. Tapi saya menyebutkan beberapa poin saja. Yang pertama, ini beberapa poin saja ya. Yang pertama, tidak boleh saling menyesatkan atau saling berpecah belah gara-gara masalah furuk. Itu termasuk syiarnya al-bidah. Tidak dibolehkan. Yang dibolehkan apa? Diskusi ilmiah. Silakan antum diskusi ilmiah itu silakan. Itu insya Allah antum paham lah masalah itu. Gak boleh kita saling menyesatkan dalam masalah furud, masalah khilafiyah. Antum punya pendapat A, silakan antum kuatkan. Hormati pendapat yang lain. Hormati pendapat yang lain. Tidak boleh saling memaksa, tidak boleh saling menyesatkan, gak boleh. Kemudian kedua, yang penting lagi, secara amal, saya dalam masalah khilafiyah ini saya ngikuti pendapat A misalkan. Silakan secara teori ilmiahnya, tapi secara amaliyahnya, prakteknya, hendaknya kita itu menjalankan kaidah al-khuruju minal khilaf. Keluar dari khilaf yang ada. Secara penerapan dong. Contohnya misalkan, menyentuh kemaluan batal atau tidak? Khilaf panjang, karena ada 2 dalil, hadisnya ada 2. Tidur membatalkan atau tidak? Khilaf juga, karena ada dalilnya ada 2 juga. Kalau seandainya antum pendapatnya, oh enggak, kalau pendapat saya megang kemaluan itu enggak batal. Itu secara teori, silakan antum punya pendapat itu. Tapi kalau secara penerapan, antum disunahkan tuh al-khuruju minal khilaf. Itu kata Imam Nawawi. Apa itu khuruj minal khilaf? Cari pendapat di mana semua ulama sepakat. Itu namanya khuruj minal khilaf. Caranya gimana? Kalau saya megang kemaluan, saya wudu sajalah. Walaupun saya pendapatnya tidak batal. Kenapa? Karena wudhu setelah megang kemaluan, semua ulama mengatakan boleh semua, bahkan sunnah. Nggak ada yang mengatakan nggak boleh. Faham, bisa dipahami ya? Tapi kalau antum megang kemaluan, kemudian antum langsung sholat tanpa berwudhu, ada ulama yang mengatakan batal. Bisa dipahami ya? Faham ya? Tergambar ya? Kaidah ya? Faham ya? Bisa dipahami ya? Jadi al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan yang ada. Wis ini khilaf, ulama ini beda-beda. Kalau saya lebih condong kepada pendapat A, tapi saya amalkan, yang penting semua ulama sepakat dalam bab itu. Itu sangat dianjurkan. Yang ketiga, nah ini ya, yang ketiga ini penting sekali. Disebutkan sama Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Akhirnya nanti dibikin kaidah penting.
Yaitu apa? Kaidahnya saya tulis ya. Tarkul mandub li ajli ta'lifil qulub. Dalam masalah khilafiyah, ini dalam masalah furu' ya, khilafiyah, di mana antum bermasyarakat, antum hidup bersama masyarakat ini. Dan antum tahu ini masalah khilafiyah. Terus bagaimana caranya kita menyikapi perbedaan supaya nggak terjadi fitnah di masyarakat? Kaidahnya ini. Tarkul mandub li ajli ta'lifil qulub. Kita harus meninggalkan mandub, sesuatu yang itu pendapat kita. Tujuannya apa? Untuk menyatukan hati supaya tidak ada fitnah. Ini pahami ya? Jadi kaidah penting. Misalkan gini, saya contohkan. Ini contohnya banyak. Saya akan menyebutkan banyak sekali contoh ini dalam bab ini. Contohnya gini. Antum mengatakan bahwa, contohnya ya, kalau sholat itu sunnahnya, kalau kita jadi imam, baca basmalahnya disirkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung dari situ. Itu pendapat kita, misalkan antum pendapatnya kayak gitu, sunnahnya itu. Tapi ini masuk dalam masalah khilafiyah. Masyarakat kita nggak kenal pendapat kita. Yang ada mereka Syafi'iyah, baca basmalahnya dikeraskan. Kalau nggak membaca seperti ini fitnah, mereka anggap sholatnya batal. Antum suruh jadi imam. Terus bagaimana antum? Tarkul mandub, tinggalkan pendapat sunnah bagi antum demi menjaga persatuan. Akhirnya apa? Saya sholat baca Bismillahirrahmanirrahim, teraskan. Nah, masalah lagi yang lain, kunut subuh. Antum pendapatnya apa kunut subuh? Bid'ah, paten, sampai ada seorang ustadz itu ya. Bikin SOP Salafi Indonesia. Satu, nggak kunut. Yang kedua, nggak tahlilan. Yang ini, semacam itu. Berarti yang kunut bukan Salafi. Saya lihat tulisannya apa ini Ustaz ini kan. Aneh gitu loh. Ya, jadi kunut itu masalah khilafnya sejak zaman sahabat. Ya. Terkadang kita itu ya karena kita nggak belajar ya dalil-dalil mereka, kita mazhab Syafi'i ini apa? Ini bukan hanya mazhab Syafi'i, yang mazhab sunnah. Mazhab Malikiyah juga mengatakan sunnah, jadi nggak main-main ya. Saya nggak bicara masalah kunutnya, saya kan bicara masalah cara menyikapinya. Sekarang gini, kalau seandainya antum di masyarakat, antum suruh jadi imam, antum ustadz di kampung. Kalau kampung antum itu nggak kunut sih, nggak ada masalah. Sekarang kampung antum kunut semua, orang awam taunya kunut. Antum suruh jadi imam. Sulaiman mengatakan ya di sini, bagaimana kalau kita itu jadi imam cara menyikapi, jadi makmum cara menyikapi itu ada di buku saya ada. Jadi gini, kalau seandainya kita disuruh jadi imam, masyarakat kunut. Terus bagaimana? Antum jangan melepas jabatan imam gara-gara masalah kunut. Saya nggak mau jadi imam. Kenapa? Di sini kunut saya nggak mau. Akhirnya jadi imam, orang yang akidahnya menyimpang. Antum dapat dosa. Kenapa? Karena antum mempersilahkan mereka jadi imam. Padahal antum tahu mereka itu akidahnya menyimpang. Antum jadi imam, antum harus memegang kendali imam. Nggak boleh serahkan ke yang lain. Nah sekarang kalau saya maju, tapi kan harus kunut gitu. Terus bagaimana? Kunut. Tapi tetap diajarkan masyarakat bahwa ini pendapat kita nggak kunut. Diajarkan. Sampai mereka bisa lapang dada nantinya. Nanti. Kata Sulaiman itu nanti. Sekarang ini masalah yang pertama. Yang masalah kedua. Kalau kita jadi imam. Sekarang kita jadi makmum. Terus bagaimana kalau kita jadi makmum? Ya, kita kunut atau tidak? Sulaiman, kalau ini pendapat Sulaiman, beliau mengatakan maka kondisi masyarakat itu ada dua. Yang pertama, masyarakat yang sudah terbiasa berbeda. Antum tinggal di masyarakat yang biasa lah di kampung itu sholatnya beda-beda. Kalau seperti itu nggak usah kunut, nggak apa-apa. Tapi kalau pendapat Muhammad tetap kunut. Tetapi kalau masyarakatnya itu kenceng harus kunut, maka antum harus kunut. Antum tidak kunut sampai membuat gaduh, ini nggak boleh. Memaksakan pendapat dalam masalah khilafiyah sampai gaduh di masyarakat, itu termasuk syiarnya al-bidah. Kemudian Sulaiman mengatakan, termasuk salahnya penuntut ilmu pemula, sukanya cari musuh. Kalau musuhnya banyak, wah salafi sejati. Kan salafi sejati kan huraba, asing kan itu, dimusuhi kan itu.
Kalau salafi banyak teman, ini manhajnya nggak kuat ini kan itu. Kan banyak kita kayak itu. Itu termasuk kata Sulaiman, termasuk kesalahan penuntut ilmu pemula. Kalau penuntut ilmu yang sudah tinggi, dia itu cari kawan, cari persamaan. Saya sama antum kan sama, usul kita sama kan itu, nggak ada perbedaan. Masalah furu-furu, gampang lah masalah furu ini. Sehingga kita temannya banyak. Kita di mana-mana itu punya banyak teman kan gitu. Tapi kalau kita itu yes, kenceng gitu loh, yes. Pokoknya itu musuhnya banyak, berarti kita itu salafi sejati misalkan. Nah itu gaduh, kita membuat gaduh di mana-mana. Ya paham ya? Dan itu nanti banyak masalah ya. Kita di masyarakat ini, masya Allah banyak sekali masalah. Ya. Tergambar ya, bisa dipahami ya. Kemudian masalah yang ke berapa ya? Saya menyebutkan 5 saja mungkin. Tadi berapa? 3. Yang keempat. Kalaupun itu kita anggap mungkar ya, masa itu sudah usul sepakat ini perkara yang jelek di masyarakat kita. Perlu diingat bahwa ingkar mungkar itu ada tahapan. Ya. Jadi kita itu kalau di masyarakat jangan tergesa-gesa untuk masyarakat itu kayak kita. Dan gak harus sama dengan kita gitu. Jangan tergesa-gesa. Terkadang kita itu nggak sabaran gitu. Orangnya itu pengen merubah. Nabi Muhammad saja melihat kemungkaran, beliau tidak merubahnya karena takut. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, jika seandainya kamu bukan baru saja masuk Islam, akan saya bongkar Ka'bah. Akan saya bangun seperti bangunan Nabi Ibrahim, 2 kali lipat dari Ka'bahnya kita. Tapi mereka baru masuk Islam. Saya takut nanti mereka mengatakan Muhammad merubah-rubah Ka'bah. Rasulullah meninggal dunia nggak ada perubahan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak ada perubahan. Sampai zamannya Abdullah bin Zubair, beliau berani merubah. Rasulullah mengakhirkan, bayangkan, merubahnya itu sampai di akhir, sampai mati nggak berubah. Padahal mungkar nggak itu? Mungkar, karena bangunan Ka'bah itu bukan sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim. Ya, demikian juga kita bermasyarakat. Apalagi kita seorang dai. Sabar gitu, pelan-pelan. Berdakwah di masa itu pelan-pelan. Gitu. Kemudian yang terakhir ya. Maksudnya ini masalah dakwah ya. Jadikan masyarakat itu saudara kita. Jangan dianggap musuh kita. Maksudnya gini, selama antum menganggap mereka itu musuh, selama itu juga antum itu hatinya jauh dari mereka. Dan mereka akan jauh dari antum. Coba kalau mindsetnya kita ubah. Antum misalkan di masyarakat yang alirannya kan banyak macam-macam lah. Mereka beda dengan kita. Mereka saudara kita kok. Mindsetnya itu mereka saudara. Mereka itu saudara. Akhirnya kita itu deket itu plong. Tenang gitu. Nah terus bagaimana cara pendekatannya? Kalau di kita, ini kan kita terapkan ya. Kalau di saya, pendekatan terbaik itu mazhab. Karena kita hidupnya bermasalah seperti ini. Berbeda dengan antum mungkin. Kalau antum kan bukan fanatik mazhab Syafi'i mungkin kan gitu di masalah antum. Bagaimana cara pendekatan? Ya dengan mereka. Antum ikuti mereka, alurnya mereka itu diikuti. Anggap mereka itu saudara, antum sama saya itu saudara gitu. Gitu. Kalau terjadi perbedaan, misalkan, ini tapi sholat tarawihnya 4 rakaat misalkan. Sekarang saya tanya, ini kalau kita mau jujur-jujuran ya. Nabi Muhammad kan saya bahas juga di kitab saya. Rasul itu sholat tarawih berapa? 11 pasti. Aisyah mengatakan 11. Abdullah bin Abbas menyebutkan 13. Dalam riwayat yang lain Rasul menyebutkan cuma 9. Ada riwayat lain cuma 2 rakaat. Bahkan yang lebih aneh lagi ada sebuah riwayat dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasul itu pernah sholat 9 rakaat, 8 rakaat langsung salam. Jadi sholatnya itu 8 rakaat tanpa salam. Selesai 8 rakaat salam. Setelah itu berdiri 1 rakaat kemudian salam. Maksudnya apa? Apakah 2 rakaat itu harus paten? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Enggak. Rasulullah bahkan 8 rakaat baru 1 salam kan itu. Fleksibel sekali kan gitu. Fleksibel sekali kan itu. Berarti kalau kita di masyarakat yang misalkan yang mereka sholatnya 4 rakaat baru 1 salam, apa masalahnya kan itu? Yang penting antum jangan buat gaduh. Antum kalau mau sholat 2 rakaat cari masjid yang 2 rakaat. Ya, jadi seperti itu. Jangan buat gaduh di situ. Sekarang pertanyaannya, kalau antum jadi ustaz, antum jadi imam di situ, terus bagaimana? Nah, ini masuk kaidah, ini masalah khilafiyah. Maksudnya gini,
pendekatan hati, antum nganggap mereka itu saudara kita itu luar biasa. Itu paling top loh, cara mendekati masyarakat. Kalau kita tinggalnya yang bermadzhab Syafi'iyah, kita itu haluannya berbeda. Ini cerita ya sedikit, sampai 12:30 lah kita nanti sholatnya. Sedikit ya. Ini pengalaman. Saya dulu Salafi garis lurus. Kenceng ya, Ustaz Hidayat tahu lah. Saya dulu awal kali belum datang Marid tak habis ya debat terus sesi. Kenceng kita itu Salafi garis lurus kita ini. Kencengnya luar biasa. Saya dulu pulang aja sorbanan kemana-mana. Peci ini nggak main ini, Salafi apa pakai songkok kayak gini kan. Saya dulu pakai sorban, pakai jubah. Saya dulu bahkan foto itu hukumnya haram, foto pakai HP haram itu saya dulu. Kencengnya luar biasa gitu. Nah, itu saya nikah nggak ada fotonya. Sekarang nyesel juga pengen nikah lagi kan. Saya dulu kenceng, jadi jangan kira kencengnya kita saya dulu kayak apa gitu. Kenceng sekali loh. Saya nikah di rumah saya di Salatiga, saya ngomong sama bapak saya, Pak, kalau mau ngadakan pernikahan di sini nggak ada musik. Terus apa? Ngisi Al-Quran. Jadi acara nikahan Al-Quran saja di setel. Sampai orang kamu ini acara kematian atau? Kita itu kenceng, jangan dikira kita itu orang lembek, kita kencengnya luar biasa dulu. Jangan masa itu kita pernah melewati fase itu. Gitu. Akhirnya ketika kita kenceng, ya sama teman-teman kita disenangi. Wah, stop, manhajnya kuat. Gitu. Tapi kita digebuki sama masyarakat. Di demo, ya ini pondok ini pernah di demo. Ini pondok di demo, kita baru mau beli tanah di kota itu. Saya survei orang masyarakat lihat jenggot di demo. Bubar kita ini nggak jadi. Kita sudah merasakan zaman itu. Ribut sama masyarakat itu sudah pernah, kita sudah sering. Tapi kan kita terus belajar, kita terus berpikir. Ini kan ribut terus sama masyarakat, terus gimana dakwah kita? Apalagi kita punya pondok, kita punya lembaga pendidikan di masyarakat. Akhirnya mulai saya rubah. Akhirnya kita berubah. Pakaiannya gantilah. Ya. Saya mazhab Syafi'iyah. Pendekatan ke masyarakat itu. Kemudian mulai santri mau dicuci otaknya tentang bagaimana muamalah sama masyarakat terus sampai akhirnya kita diterima sama masyarakat, kita digebuki sama teman-teman kita kan itu. Jadi ibaratnya ini kayak dua pisau. Kita harus memilih kita mau sisi yang mana kan itu. Kita dekat sama teman-teman kita yang kenceng-kenceng, kita digebuki sama masyarakat kan itu. Tapi kita dekat sama masyarakat diterima, kita dihabisi sama teman-teman kita sendiri. Yang mereka dulu ngajinya ya sama saya kan itu. Kita sudah siap. Nah kalau saya ini ya terakhirnya saya nggak peduli omongan teman-teman kita. Wah, antum mau mencaci maki saya terserah lah itu. Yang penting sekolah saya, pondok saya di masyarakat aman. Dan itu terjadi. Saya punya pondok di sini, pondok putri Selamaran, pondok putri Samaran di kampung, campur dengan masyarakat, nggak ada temboknya itu, cadaran semua. Dan aman. Kita di Subah sana bikin pondok tahfidz. Sampai yang resmikan pun kiai. Bahkan iktikaf kemarin malam 27 Pak Kiai tak suruh ngisi kajian. Tapi nggak boleh direkam. Rekam wah itu habis kita kan. Sama teman itu sudah risiko. Kita dekat sama mereka, ya kita dimusuhi sama sini. Kita dekat sama sini, dimusuhi sama sana kan. Kalau saya terakhir, saya lebih mending ke masyarakat. Risikonya ya memang kita sudah siap. Kita akan dihabisi sama teman-teman kita. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau kita mikirnya itu teman-teman kita, mereka belum sampai. Nanti mungkin mereka kalau sudah di demo juga, dimusuhi juga, nanti mereka akan berpikir seperti yang kita pikirkan. Karena memang caranya tidak ada kecuali cara seperti ini kita sudah melakukan. Terus bagaimana pendekatan masyarakat? Caranya memang hati itu kita bersihkan, anggap mereka saudara. Sehingga kita itu ngobrol enak, tenang, nggak ada. Kecuali kalau antum anggap mereka itu musuh, ini musuh saya, kalau bidah ini. Saya pura-pura aja ini ngobrol sama antum kan itu. Di luar tak habisi kamu kan itu. Kalau sudah kita itu kayak gini, nggak akan bisa deket. Mereka pun nggak akan deket sama kita. Tapi kalau kita deketi mereka, apalagi kalau kita punya senjata ampuhnya apa? Mazhab Syafi'iyah itu senjata ampuh kita. Nah, akhirnya pendekatannya cepat, mudah sekali kita deketi orang-orang itu. Alhamdulillah mudah sekali. Nah itu intinya gini, antum tinggal di mana? Apalagi antum sekarang ditokohkan, diustadkan, antum wawasannya seluas. Jangan modelnya itu kaku-kakuan, sudah nggak bisa, zaman kaku-kaku nggak bisa. Antum harus fleksibel. Bagaimana caranya? Caranya belajar lagi.
Sampai antum tahu nanti mana yang diijma'kan oleh para ulama, mana yang dikhilafkan, yang dikhilafin cara menyikapinya seperti apa, nah, itu baru nanti antum insya Allah bisa bijaksana dalam menetapkan setiap masalah. Yang ini nih yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Ini simpel ya, saya cuma menyampaikan simpel lah itu sedikit saja. Kalau pengen dikupas panjang ya nggak akan cukup waktunya. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.